Suami bela mantannya daripada pilih aku. Saat kuceraikan aku tertawa di depannya yang mengemis kepadaku. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu adalah Jumat sore yang sempurna seperti lukisan yang sengaja diwarnai dengan palet kebahagiaan. Mentari jingga mulai merangkak turun menyapu langit dengan warna lembayung yang memantul di kaca jendela rumah kami. Dari dapur aku mencium aroma kue coklat yang baru saja keluar dari oven dicampur dengan wangi kopi yang sedari tadi menari-nari memenuhi ruang keluarga. Aira putri kami yang berusia 5 tahun sedang asyik menggambar di lantai dengan krayon warna-warninya, sesekali tertawa. Kecil saat kucing peliharaan kami Oyen menggesek-gesekkan badannya ke lengannya ini, adalah pemandangan yang selalu kudambakan setiap hari damai hangat dan sempurna, atau setidaknya itulah yang selalu kusangka selama ini. Bu, lihat gambarku. Seru Aira dengan mata berbinar mengacungkan kertas gambarnya yang penuh coretan bentuk-bentuk tak beraturan. Ini ayah ibu dan Aira lagi pegangi Oyen. Aku mendekat dan merangkulnya. Wah, bagus sekali sayang. Nanti kita tempel di lemari es ya. Dia mengangguk antusias sebelum kembali asyik dengan dunianya. Aku tersenyum, merasa lengkap segalanya berjalan sesuai ritme yang telah kami jalani selama 6 tahun pernikahan ini. Arhan suamiku biasanya akan pulang tepat pukul 6 mencium keningku lalu mengangkat Aira ke pangkuannya sambil bertanya tentang harinya itu. Adalah ritual kami, sebuah rutinitas yang kupuja karena terasa begitu pasti dan penuh cinta. Namun hari ini sesuatu terasa berbeda. Pukul 6:10 Arhan belum juga tampak batang hidungnya. Aku mencoba meneleponnya tapi langsung masuk voicemail. Oyen mulai mengeong sepertinya lapar dan Aira mulai rewel. Ayah kok belum pulang Bu? Tanyanya dengan suara lirih. Sebentar lagi sayang, mungkin lagi macet. Jawabku berusaha terdengar tenang meski ada kecemasan kecil yang mengendap di dadaku. Saat jarum jam menunjukkan pukul 6:30 akhirnya kudengar suara mobilnya masuk garasi. Aira langsung berlari ke pintu depan. Tapi yang kulihat saat Arhan masuk bukanlah wajah lelah yang biasanya langsung merekah saat melihat Aira, namun wajahnya tampak suram pucat dan pikirannya entah ada di mana. Ayah, sambut Aira berusaha memeluk kakinya. Dia membungkuk memberikan ciuman cepat di kepala Aira. Maaf sayang, ayah capek. Lalu dia berjalan melewatiku hanya dengan anggukan singkat, tidak ada ciuman, tidak ada pelukan dan tidak ada senyuman. Dia langsung menuju kamar meninggalkanku berdiri terpaku di tengah ruang keluarga. Kue coklat dan kopi hangat yang kusiapkan tiba-tiba terasa seperti lelucon yang tidak lucu. Aku menarik napas dalam-dalam. Mungkin dia benar-benar lelah. Bisikku pada diri sendiri mencoba mengusir perasaan tidak enak yang mulai merayap. Malamnya saat aku sedang membereskan mainan Aira, ponsel Arhan yang diletakkan di atas meja makan bergetar. Biasanya aku tidak pernah memperdulikannya, tapi malam ini, seolah ada magnet yang menarik mataku ke layar itu. Sebuah notifikasi dari Instagram muncul dengan jelas bahkan dari jarak 2 meter. Zizi. Hey, udah sampai rumah? Thanks for today, senang. Really miss this. Dunia seakan berhenti berputar. Zizi. Nama itu seperti pukulan telak di ulu hatiku, sebuah nama yang pernah kudengar sekilas bertahun-tahun lalu di awal-awal kami pacaran. Saat itu Arhan menyebutnya dengan nada datar seolah itu hanya kenangan buram yang tak layak dikenang. Dia itu masa lalu, Din. Katanya dulu sambil mengecup keningku. Kamu adalah masa depanku. Dan aku seperti orang bodoh yang percaya pada dongeng dan menelan mentah-mentah kata-katanya. Tapi sekarang nama itu muncul kembali disertai pesan yang terdengar begitu akrab dan begitu personal. Really miss this. Melewatkan apa? Hari mereka? Percakapan mereka? Kehadiran mereka bersama? Dengan kaki gemetar kuambil ponselku dan membuka aplikasi pesan. Jari-jariku mengetik nama Zizi di kolom pencarian, tapi hasilnya nihil. Arhan tidak menyimpannya di kontak. Ini adalah pesan langsung dari akun Instagram. Aku tidak bisa melihat isi percakapan mereka, tapi keberadaan pesan itu saja sudah cukup untuk mengoyak-ngoyak rasa amanku. Saat Arhan keluar dari kamar mandi dengan handuk di pundakku, tatap matanya. Siapa Zizi Han? Tanyaku berusaha keras agar suaraku tidak bergetar. Dia terhenti sejenak, hanya sedetik, tapi cukup untuk kulihat kejutan dan sedikit kepanikan di matanya. Zizi? Oh itu. Teman lama baru ketemu lagi hari ini, kebetulan lagi satu proyek. Jawabnya sambil menghindari tatapanku, berjalan menuju dapur untuk mengambil air minum. Pantesan pulang telat. Kataku mencoba menertawakannya. Din, jangan mulai capek nih. Dia cuma teman lama, jangan dibesar-besarkan.
potongnya dengan nada kesal lalu masuk ke kamar tidur meninggalkanku sendirian di ruang keluarga yang tiba-tiba terasa sangat luas dan dingin. Jangan dibesar-besarkan. Kata-kata itu menggantung di udara dan menusuk-nusuk relung hatiku yang paling dalam. Aku memandangi kue coklat yang belum tersentuh di atas meja, rasanya yang manis tiba-tiba terasa pahit di imajinasiku. Ku coba menarik napas tapi dadaku sesak. Retakan itu telah muncul kecil, hampir tak terlihat, tapi aku bisa merasakannya, seperti pondok coklat yang indah yang tiba-tiba dihantam butiran-butiran es kecil. Lambat laun retakan itu akan melebar dan kesempurnaan yang kubanggakan selama ini perlahan akan hancur berkeping-keping, dan aku hanya bisa berdiri di tengahnya menyaksikan segalanya runtuh, dimulai dari sebuah nama yang bernama Zizi. Keesokan harinya, tepatnya hari Sabtu pagi, seharusnya adalah hari yang rileks. Biasanya kami akan sarapan bersama sambil menonton kartun favorit Aira atau pergi ke pasar pagi untuk membeli buah-buahan segar. Tapi pagi ini suasana terasa berbeda, seolah udara terasa berat dan enggan bergerak. Aku membuka mata dan mendapati sisi tempat tidur di sebelahku sudah kosong, sudah dingin. Arhan bangun lebih awal, sesuatu yang sangat jarang dia lakukan di akhir pekan. Kubuka tirai jendela dan kulihatnya sedang berdiri di balkon lantai 2 memandangi jalanan yang masih sepi. Ponselnya menempel di telinganya, terlihat dari kejauhan tubuhnya tegang, bahunya yang biasanya tegak sekarang sedikit membungkuk. Ada sesuatu dalam cara dia berdiri, sebuah kewaspadaan, sebuah rahasia yang membuat naluriku berteriak. Aira yang biasanya akan langsung lari ke kamar kami untuk membangunkan kami pagi ini, justru diam-diam masuk dan memeluk kakiku. "Ibu, Ayah kenapa?" Tadi Aira bilang, "Selamat pagi." "Ayah cuma kasih tahu, SSST Ayah lagi teleponan." Keluhnya. Wajah kecilnya yang biasanya ceria kini mengkerut. Hatiku tersayat. "Ayah lagi ada urusan kerja yang penting, sayang. Ayo kita bikin pankek kesukaan Aira ya." Kubawa dia ke dapur berusaha menciptakan kembali normalitas yang sudah retak sejak semalam. Saat sarapan, Arhan akhirnya turun, matanya berkantung dan ada bayangan kelelahan yang dalam di wajahnya. "Pagi," katanya singkat sambil mengambil piring dan duduk di ujung meja jauh dariku dan Aira. "Ayah mau pankek?" tawar Aira berusaha menarik perhatian. "Tidak sayang, Ayah tidak lapar," jawabnya sambil menatap ponselnya yang diletakkan di samping piring seolah menunggu sesuatu. "Ayah janji mau anterin Aira ke taman hari ini," rengek Aira lagi, suaranya mulai gemetar. Arhan menghela napas kesal. "Aira, Ayah capek lain kali ya." Dia berdiri mengambil cangkir kopinya dan kembali naik ke lantai 2 meninggalkan kami di meja makan. Aira menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ku buat wajah semeriah mungkin untuknya, tapi dalam hatiku ada sesuatu yang perlahan menjadi beku. Sepanjang hari Arhan seperti hantu. Di rumah kami sendiri dia muncul dan menghilang, selalu dengan ponsel yang seolah menjadi perpanjangan dari tangannya. Suara tertawa kami di ruang keluarga sepertinya mengganggunya karena dia memilih untuk mengurung diri di ruang kerjanya. Beberapa kali kudengar dering teleponnya berbunyi dan dia akan segera mengangkatnya dengan suara berbisik yang sengaja diredam. Sorenya saat aku sedang membacakan cerita untuk Aira di kamarnya, tiba-tiba teleponku berdering. Itu adalah Maya, sepupuku yang kebetulan tinggal di kompleks perumahan yang sama. "Din, aku lihat Arhan tadi siang di cafe corner sama seorang wanita. Mereka kelihatan serius sekali ngobrolnya." "Kenapa, ada apa?" tanyanya dengan suara berisik. Dunia berputar lebih kencang. Cafe corner, tempat yang biasa kami kunjungi bersama keluarga dan seorang wanita. "Oh, itu pasti kliennya Mei, dia bilang ada meeting hari ini." Jawabku berusaha terdengar normal padahal tanganku sudah berkeringat dingin. "Klien? Tapi kok duduknya berdua aja di sudut? Dan..." Sudahlah. Mungkin aku salah lihat," katanya, tapi nada suaranya mengatakan sebaliknya. Begitu menutup telepon, aku seperti kehabisan napas. Seorang wanita di cafe corner berdua. Malam harinya setelah Aira tertidur, ketegangan itu memuncak. Aku memberanikan diri untuk bertanya, mencoba pendekatan yang berbeda. "Han, kamu baik-baik saja? Kelihatan capek banget akhir-akhir ini," kataku saat kami sedang duduk di ruang keluarga. Ku belai rambutnya dengan lembut namun dia menyentakkan kepalanya. "Aku baik-baik saja Dinda, hanya banyak pekerjaan." Jawabannya klise hambar. "Tadi Maya telepon, dia lihat kamu di cafe corner." Sekali lagi ada kilat kepanikan di matanya, tapi cepat-cepat dia sembunyikan. "Itu klien namanya Zizi, kebetulan dia butuh konsultasi tentang desain toko barunya. Jangan overthinking ya," katanya berdiri dan berjalan ke dapur. "Aku butuh udara segar." Dia mengambil ponselnya dan berjalan ke balkon, menutup pintu kaca di belakangnya. Dari ruang keluarga aku bisa melihat bayangannya.
Dia kembali menelepon dengan suara bisik-bisiknya meski tak terdengar jelas, seperti jarum-jarum kecil yang menusuk telingaku. Siapa yang dia ajak bicara sampai larut malam seperti ini? Apa pembicaraan bisnis harus dilakukan pukul 11 malam? Kudekati pintu balkon berusaha mendengar, aku hanya bisa menangkap potongan kata-kata seperti, "Tidak bisa seperti ini. Dinda tidak tahu." Dan kemudian, "Tapi aku juga kangen." Kata kangen itu menggantung di udara malam dan menusukku seperti pisau. Adaku sesak, mataku berkaca-kaca. Aku kembali ke ruang keluarga dan memandangi foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Di foto itu, kami tersenyum lebar, mata kami penuh dengan cinta dan janji. Kapan itu berubah? Kapan senyumannya yang tulus untukku berubah menjadi bisikan-bisikan rahasia untuk wanita lain di balkon rumah kami sendiri? Balkon yang dulu adalah tempat kami berdua menikmati angin malam sambil berbagi cerita tentang hari kami sekarang telah berubah menjadi tempat persembunyiannya. Setiap bisikannya adalah paku lain yang menancap di peti mati kesempurnaan rumah tangga kami, dan aku dari dalam hanya bisa menyaksikan suamiku perlahan-lahan menjauh, ditarik oleh bayangan masa lalu yang bernama Zizi. Malam itu setelah menyaksikan Arhan berbisik di balkon, aku berbaring di tempat tidur dalam keadaan mati rasa. Tubuh Arhan membelakangiku, napasnya sudah teratur, dan dalam tanda ia telah terlelap dalam damai yang sama sekali tidak kurasakan. Kegelapan di kamar terasa menyesak, seolah dinding-dinding mendekat dan langit-langit menurun menghimpitku dengan beratnya pengkhianatan yang belum terbukti namun sudah terasa begitu nyata. Setiap kali menutup mata yang kulihat adalah bayangannya di balkon. Dan yang kudengar adalah gema kata kangen yang terus berulang bagikan mantra penyiksa. Aku tidak bisa terus seperti ini. Keraguan dan kecemasan ini perlahan-lahan membunuhku dari dalam. Aku butuh kepastian, aku butuh bukti, apapun itu, bahkan jika itu akan menghancurkanku. Setidaknya aku tidak lagi hidup dalam kebohongan. Dengan hati berdebar kencang bagikan drum perang, kuangkat selimut perlahan. Arhan tidak bergerak. Kulepaskan kakiku dari kasur, berusaha tidak membuat springbed berderit. Dalam cahaya remang-remang yang masuk dari celah tirai, kulihat siluet ponselnya tergeletak di atas meja samping tempat tidurnya itu, bagaikan sebuah kotak Pandora, dan aku tahu sekali kubuka hidupku mungkin tidak akan pernah sama lagi. Dengan nafas tertahan kuambil ponsel itu, layarnya menyala saat kusentuh meminta sidik jari atau pin. Jantungku hampir berhenti, tapi kemudian aku teringat seminggu yang lalu Aira yang iseng telah merekam jempolnya di sensor sidik jari Arhan, dan dengan santainya Arhan membiarkannya. Dengan doa dalam hati ku tetapkan jempolku yang ukurannya tidak jauh berbeda dengan Aira ke sensor. Klik, layar terbuka, perasaan campur aduak antara lega dan ngeri, namun sekarang tidak ada jalan kembali. Jari-jariku gemetar saat membuka aplikasi Instagram. Ikon pesan langsung terpampang dengan angka notifikasi merah kecil, dan di sana di bagian atas daftar percakapan adalah nama itu, Zizi. Tidak ada nama lengkap, hanya Zizi. Dengan emotikon hati berwarna ungu di belakangnya. Hati itu seperti mengejekku. Kutekan percakapan itu, dan dunia seakan runtuh di sekelilingku. Percakapan mereka bukan sekadar obrolan singkat, itu adalah narasi panjang yang telah berlangsung selama berminggu-minggu, mungkin bahkan berbulan-bulan. Aku menggulir ke atas, mataku menyapu setiap kata dengan rasa sakit yang semakin menjadi-jadi. Zizi, 3 minggu lalu. Lagi lewat kantormu nih, kangen sama tempat ini, kangen sama yang punya kantor juga sih. Senang. Arhan. Jadi genit, jangan ganggu aku Zi, aku udah married. Zizi, cuma kangen kok. Gak boleh? Dulu kan kita. Arhan, udah lama banget, jangan dibuka-buka lagi. Lalu beberapa hari kemudian. Zizi, aku lihat fotonya di FB istri kamu, cantik tapi dia kayaknya bukan tipe kamu deh. Kamu kan dulu suka yang lebih adventurous kayak aku. Arhan, Dinda itu wanita baik, dia ibu yang baik untuk Aira. Zizi, ibu yang baik? Atau membosankan? Come on Han, aku tahu kamu. Kamu pasti kangen sama cara kita dulu nongkrong sampai larut, road trip tanpa rencana. Freedom. Aku merasa seperti ditampar. Membosankan. Apakah itu yang Arhan pikirkan tentangku? Apakah kehidupan domestik kami, kesetiaanku, cintaku dianggapnya membosankan dibandingkan dengan petualangan masa lalunya? Kugulir lebih jauh ke percakapan yang lebih baru dari hari-hari belakangan ini. Zizi, 2 hari lalu, ketemuan lagi yuk. Kayaknya kita perlu ngobrol lebih serius. Aku rasa perasaanku ke kamu gak pernah bener-bener hilang Han. Arhan, Zi ini salah. Aku gak bisa. Zizi,
Kamu bisa kok, kamu cuma takut aku tunggu di cafe corner besok jam 4 datang ya please. Dan inilah yang kulihat untuk hari ini setelah dia pulang, telat. Arhan, tadi. Seneng ketemu kamu. Zizi, aku juga rasanya kayak kembali ke masa lalu ya. Waktu kita masih muda dan bebas, thanks for today, senang. Really miss this. Arhan, iya. Aku juga. Zizi, gimana? Masih bilang aku cuma teman lama? Arhan, aku bingung Zizi, bingung antara jadi suami yang baik atau jadi diri kamu sendiri. Arhan, aku tidak tahu lagi. Aku tidak tahu lagi. 4 kata itu membakar retina mataku, 4 kata yang menghancurkan 8 tahun hubungan kami, 6 tahun pernikahan, dan sebuah kehidupan yang kubangun dengan segenap cinta dan pengorbanan. Dia tidak tahu lagi, dia tidak tahu apakah bahagia denganku, dia tidak tahu apakah ingin tetap menjadi suamiku, dia tidak tahu apakah cintanya padaku lebih besar daripada kerinduannya pada kebebasan masa lalu yang diwakili Zizi. Air mataku akhirnya tumpah membasahi layar ponsel, tubuhku gemetar tak terkendali, suara isak tangisku tercekik di tenggorokan. Aku memandangi punggung Arhan yang masih tertidur pulas, dan untuk pertama kalinya yang kurasakan bukanlah cinta tetapi sebuah pengkhianatan yang begitu dalam dan menyakitkan. Dia tidak hanya berbohong, dia secara emosional telah meninggalkanku, dia membicarakan kelemahanku, keraguannya pada wanita lain. Dia membiarkan wanita lain merendahkanku dan dia tidak membelaku. Dia tidak tahu apakah ingin mempertahankan keluarganya sendiri. Dengan tangan gemetar kuletakkan kembali ponselnya di meja persis seperti posisi semula. Aku berjalan menuju kamar mandi, mengunci pintu, dan akhirnya membiarkan isak tangisku meledak dalam kesunyian. Aku merosot di lantai, memeluk lututku, tubuhku berguncang oleh rasa sakit yang tak tertahankan. Siapa pria yang berbaring di tempat tidur itu? Dia bukan lagi Arhan yang kukenal. Suamiku telah pergi digantikan oleh seorang asing yang terpesona oleh bayangan masa lalu, dan aku, Dinda, yang selama ini percaya bahwa kami memiliki cinta yang tak tergoyahkan, kini menyadari bahwa fondasinya ternyata rapuh dan retakan itu bukanlah ilusi. Retakan itu nyata, dalam, dan mungkin sudah terlalu lebar untuk diperbaiki. Jejak digitalnya telah memberiku kebenaran, dan kebenaran itu lebih menyakitkan daripada kecurigaanku sendiri. Pagi itu sinar matahari yang menyelinap melalui celah tirai terasa seperti pisau yang menusuk mataku yang bengkak dan perih. Aku hanya tidur sekitar 1 jam terlelap karena kelelahan fisik dan mental. Saat kubuka mata, kesadaran akan apa yang ku ketahui semalam langsung menghantamku bagai gelombang pasang, membuatku mual dan pusing. Di sebelahku Arhan yang masih tertidur, melihat wajahnya yang tenang, dadaku sesak oleh amarah, kekecewaan, dan rasa sakit yang membara. Bagaimana mungkin dia bisa tidur begitu nyenyak sementara aku hancur berkeping-keping? Aku tidak bisa berpura-pura, hari ini aku harus menghadapinya. Kebenaran itu telah menggerogotiku dari dalam, dan jika tidak kukeluarkan aku akan mati perlahan. Dengan tenaga yang tersisa kuangkat tubuhku dari tempat tidur, aku mandi dengan air dingin berharap bisa membekukan semua emosi yang berkecamuk, tapi air mata itu masih terus mengalir bercampur dengan air shower. Setelah memakai jeans dan kaos biasa, aku bahkan tidak punya energi untuk berpenampilan rapi. Aku pergi ke dapur dan menyiapkan sarapan untuk Aira dengan gerakan mekanis seperti robot. Kue pancake yang biasa menjadi kegemarannya pagi itu terasa seperti tugas yang sangat berat. "Bu, matanya kenapa?" tanya Aira saat duduk di meja makan, matanya yang jeli menatapku penuh perhatian. "Ada debu sayang, ayo makan yang cepat, nanti Bibi Maya jemput Aira untuk main ke rumahnya," jawabku sambil memaksakan senyum. Sudah kurencanakan dengan Maya tadi pagi melalui telepon singkat untuk mengajak Aira keluar. Aku butuh ruang dan waktu untuk ini. Setelah Aira pergi dengan Maya, suasana rumah menjadi sunyi yang mencekik. Arhan akhirnya turun, terlihat segar dan sudah berpakaian rapi. Dia mendekatiku yang sedang membereskan piring di wastafel dan mencium pipiku. "Pagi sayang, Aira mana?" tanyanya seperti suami pada pagi biasa. Seketika itu juga seluruh tubuhku menegang, sentuhannya terasa seperti sengatan listrik. Aku menepisnya dengan kasar. "Jangan!" hardiku, suaraku serak dan penuh getir. "Jangan sentuh aku." Arhan terkesiap mundur selangkah, wajahnya tampak bingung. "Din? Kenapa? Apa yang terjadi?" "Kamu tanya apa yang terjadi?" Aku berbalik menghadapnya, mataku membara. "Kamu benar-benar tidak tahu Arhan? Atau kamu hanya pura-pura tidak tahu?" Dia terdiam sejenak, dan aku bisa melihat roda-roda di kepalanya berputar mencoba memahami situasi, lalu sedikit rasa bersalah mulai terpancar dari matanya. "Dia tahu, Dinda, aku
Zizi. Sergahku memotongnya, hanya menyebut nama itu saja sudah cukup membuat napasku tersengal. Siapa dia, Arhan? Dan jangan kau bilang dia cuma teman lama. Aku sudah membaca pesan-pesan kalian. Wajahnya berubah pucat, dia membeku di tempatnya, mulutnya terbuka sedikit. Kamu baca ponselku? Ujarnya dengan nada lebih seperti orang yang ketahuan daripada orang yang marah karena privasinya dilanggar. Ya, aku bacanya. Teriakku, suaraku pecah. Aku baca bagaimana dia merendahkanku, menyebutku membosankan. Dan kau tidak membelaku. Kau malah mengobrol mesra dengannya, berkata kangen dan kau bilang padanya bahwa kau tidak tahu lagi. Air mataku mengalir deras. Tidak tahu apa, Han? Tidak tahu apakah kau masih mencintaiku? Tidak tahu apakah kau masih ingin menjadi suamiku? Tidak tahu apakah keluarga kita, segalanya yang kita bangun, masih berharga bagimu? Dinda, tolong tenang dulu. Pinta Arhan mendekatiku dengan tangan terangkat seperti mendekati binatang liar yang terluka. Jangan suruh aku tenang. Bentakku menghentakkan kaki. Kau menghancurkanku, Arhan. Kau menghancurkan segalanya. Bagaimana bisa kau melakukan ini pada kami? Pada Aira. Nama putri kami seperti tamparan baginya. Dia menyipitkan mata, wajahnya berkerut. Dia tidak ada artinya, Dinda. Dia cuma masa lalu yang tiba-tiba muncul kembali. Bantahnya, suaranya mulai meninggi. Aku sedang bingung, oke? Dia membangkitkan kenangan-kenangan lama, tapi itu tidak berarti apa-apa. Tidak berarti apa-apa. Aku tertawa getir. Kau ketemu diam-diam mengobrol sampai larut malam membicarakan perasaan kalian, dan kau bilang itu tidak berarti apa-apa? Apa yang harus terjadi lagi agar itu berarti? Han? Kalian harus berciuman? Bercinta? Dinda. Hardiknya terlihat tersinggung. Jawab pertanyaanku. Teriakku tidak lagi peduli. Apa yang kau inginkan? Apa kau masih ingin berada di pernikahan ini? Dia terdiam lama, terlalu lama. Keheningannya lebih menyakitkan daripada teriakanku. Matanya menatap lantai, bahunya turun. Saat dia akhirnya berbicara, suaranya rendah dan penuh beban. Tentu saja aku ingin kamu, dan Aira adalah segalanya bagiku. Kalimat itu seharusnya menenangkan, tapi diucapkan dengan nada yang begitu hampa dan terpaksa sehingga justru membuatku semakin hancur. Tapi, desakku menatapnya tajam. Tapi, tidak ada tapi. Aku berjanji akan mengakhirinya. Aku akan blokir dia. Aku akan fokus pada keluarga kita. Katanya akhirnya menatap mataku. Tapi di balik matanya aku tidak melihat penyesalan yang tulus. Aku melihat seorang pria yang terpojok yang mengatakan apa yang ingin kudengar hanya untuk mengakhiri konfrontasi ini. Janji? Bisikku. Rasa lelah yang mendalam tiba-tiba menyergapku. Setelah semua amarahku menguap digantikan oleh rasa hampa yang begitu luas. Janji, ujarnya mengangguk. Aku memandanginya untuk beberapa saat. Ini adalah suamiku, pria yang kucintai. Tapi pagi ini dia terasa seperti orang asing yang berdiri 3 meter dariku, terpisah oleh jurang pengkhianatan dan kebohongan. Baik, kataku akhirnya, suaraku datar dan kehabisan energi. Aku butuh waktu, Arhan. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa memaafkanmu begitu saja, dan aku tidak bisa percaya padamu untuk saat ini. Aku berbalik dan meninggalkannya sendirian di dapur. Aku naik ke lantai 2, masuk ke kamar tidur, dan mengunci pintu. Kudengar dia memanggil namaku sekali, tapi aku tidak menjawab. Badanku merosot di balik pintu, menarik napas dalam-dalam. Konfrontasi itu telah usai dan dia berjanji, tapi kenapa hatiku masih terasa begitu hancur? Kenapa aku merasa tidak ada yang benar-benar selesai? Janjinya terasa seperti plester yang ditempelkan pada luka yang masih menganga lebar. Ia menghentikan pendarahan untuk sementara, tapi infeksi masih ada di dalamnya, siap menyebar dan menjadi lebih parah. Rumah kami yang biasanya dipenuhi canda dan tawa pagi itu diselimuti oleh kesunyian yang berat dan dingin. Sebuah gletser yang perlahan-lahan membekukan sisa-sisa kehangatan yang kami miliki, dan aku tahu di balik pintu yang terkunci ini, aku tidak lagi menjadi Dinda yang sama. Sebagian diriku telah mati, dan bagian yang lain telah mengeras bersiap untuk menghadapi kenyataan pahit bahwa rumah tangga kami mungkin tidak akan pernah benar-benar sembuh. 2 minggu telah berlalu sejak konfrontasi kami yang berakhir dengan janji-janji kosong dan kesepakatan diam-diam untuk memperbaiki segalanya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kami memasuki fase baru dalam rumah tangga kami, fase di mana kami menjadi pemain terbaik dalam sandiwara kehidupan.
Setiap pagi kami mengenakan topeng kesempurnaan seolah-olah retakan besar itu tidak pernah ada, seolah-olah bisikan di balkon dan pesan-pesan penuh pengkhianatan hanyalah mimpi buruk. Pagi ini seperti pagi-pagi lainnya, aku berdiri di depan kompor menggoreng telur untuk sarapan. Aira sudah duduk di mejanya, seragam merah putihnya masih rapi. Telurnya mata sapi ya bu, yang kuningnya masih meleleh. Pintanya dengan riang. Tentu sayang, jawabku memaksakan nada ceria. Dari belakang kudengar langkah kaki Arhan menuruni tangga, tubuhku secara refleks menegang tapi aku segera meluruskannya. Jangan tunjukkan apa-apa. Ayah, cepat nanti telurnya dingin, sambut Aira. Arhan mendekat mencium kepala Aira lalu dia berdiri di sampingku. Pagi sayang, butuh bantuan? Tanyanya suaranya datar namun sopan. Tidak perlu terima kasih, jawabku sama datarnya tanpa menoleh. Sebuah rutinitas yang telah kami hafal, seperti kami saling menyapa, saling menawarkan bantuan, tapi semua dilakukan dengan jarak emosional. Sejauh 1 mil sentuhan, ciuman, pelukan, semua itu telah hilang. Kami adalah 2 orang asing yang kebetulan tinggal di bawah atap yang sama dan membesarkan seorang anak. Perjalanan ke sekolah Aira adalah salah satu adegan yang paling dibuat-buat. Kami bertiga duduk di dalam mobil, musik anak-anak diputar untuk menutupi keheningan yang canggung. Tadi di sekolah Bu Guru bilang besok ada pentas seni. Aira mau jadi kupu-kupu, cerita Aira bersemangat dari kursi belakang. Wah, hebat sekali. Pasti lucu sekali, sahut Arhan menatapnya lewat kaca spion. Ibu dan ayah pasti datang kan? Tanya Aira, suaranya tiba-tiba kecil dan tidak pasti. Dia telah merasakan ketegangan ini. Anak-anak seperti seismograf yang sensitif terhadap gempa emosional orang tua mereka. Tentu saja sayang, kami akan datang bersama-sama, jawabku cepat menoleh untuk memberinya senyuman meyakinkan. Aku mencuri pandang ke Arhan dan dia juga mengangguk tersenyum tipis. Itu adalah komitmen kami yang lain, kami akan tetap menjadi tim. Untuk Aira di depan dia kami adalah orang tua yang kompak dan penuh cinta. Tapi begitu dia menghilang ke dalam gerbang sekolah, suasana di dalam mobil langsung berubah. Senyum kami pudar digantikan oleh wajah-wajah lelah. Radio dimatikan, keheningan yang mencekik kembali. Kamu perlu diantar kemana? Tanya Arhan masih dengan nada formal. Ke butik saja, ada pesanan baju yang harus diselesaikan, jawabku singkat menatap lurus ke depan. Baik. Tidak ada percakapan lebih lanjut. Sepanjang perjalanan, kami diselimuti kesunyian yang tebal, masing-masing terkurung dalam pikiran dan luka kami sendiri. Sore harinya ketika kami menjemput Aira, topeng-topeng itu dipasang kembali. Aira melompat ke mobil, wajahnya berseri-seri. Bu Guru kasih tahu Aira yang paling bagus gerakannya. Pintar sekali anak ibu, pujiku berusaha keras untuk terdengar antusias. Aku melihat Arhan juga tersenyum tapi matanya tidak bersinar seperti dulu. Yuk kita rayakan. Kita beli ice cream, usul Arhan. Ye, ice cream. Terima kasih ayah. Aira berteriak gembira. Jadi kami pergi ke tempat es krim, duduk bertiga di meja kecil. Aku dan Arhan memesan kopi, duduk berhadapan. Aku memperhatikan bagaimana dia bermain dengan sendok dan menghindari kontak mata. Aku tahu dia melakukan hal yang sama. Kami tersenyum pada Aira mengangguk pada ceritanya, tapi di antara kami berdua ada jurang yang tak terlihat. Ayah, ibu, kenapa kalian tidak saling bicara? Tanya Aira tiba-tiba, suaranya polos namun menusuk. Arhan dan aku saling memandang terkejut. Kami sedang mendengarkan cerita Aira sayang, beralas Arhan cepat. Tapi biasanya ayah dan ibu saling bercanda, sekarang enggak, bantah Aira, matanya berkerut. Hatiku seperti diremas. Kami hanya lelah sayang, kerjaan banyak, kataku sambil meraih tangan kecilnya. Itu adalah kebohongan lain yang kami tambahkan ke tumpukan kebohongan kami. Malam hari adalah saat yang paling sulit. Setelah Aira tertidur, kami kembali ke kamar kami. Ruangan yang dulu adalah tempat perlindungan kami sekarang terasa seperti sel penjara. Kami berganti pakaian dengan membelakangi, berbicara hanya jika diperlukan. Aku ada rapat online jam 9, katanya suatu malam sambil menatap layar laptopnya. Baik, aku akan baca buku di ruang keluarga, jawabku. Tidak ada, selamat malam, dan tidak ada, aku mencintaimu. Kami tidur di tempat tidur yang sama tapi dengan jarak yang sengaja kami ciptakan. Kadang-kadang di tengah malam aku terbangun dan mendengar dia menghela napas panjang, atau mungkin itu napasku sendiri. Kami terperangkap dalam neraka yang kami ciptakan sendiri, sebuah neraka yang dibungkus dengan kertas kado kesempurnaan. Aku memandangi foto pernikahan kami lagi yang masih tergantung di dinding kamar. Kami tersenyum lebar, mata kami penuh cinta dan harapan. Namun kapan kami berubah menjadi 2 orang aktor yang memainkan peran dalam drama yang disebut keluarga sempurna?
Topeng yang kami kenakan terasa semakin berat setiap harinya. Aku tahu ini tidak bisa berlangsung selamanya, suatu saat sesuatu akan pecah, tapi untuk saat ini, untuk Aira kami terus berdansa dalam kebohongan ini, berharap suatu hari nanti kami bisa mengingat lagi langkah asli tarian kami sebelum bayangan Zizi mengacaukan semua irama. Hari-hari berjalan dengan beban topeng yang semakin berat. Setiap senyuman yang kupaksakan untuk Aira terasa seperti mengangkat beban 100 kilo. Setiap kata singkat yang kuucapkan pada Arhan meninggalkan rasa pahit. Di lidah aku merasa seperti tenggelam perlahan-lahan dalam lautan kesepian yang dingin, dan aku butuh sesuatu atau seseorang untuk berpegangan, dan seseorang itu adalah Bima. Bima telah menjadi sahabatku sejak masa kuliah. Dia adalah teman satu jurusan yang dulu sering membantuku mengerjakan tugas desain orang, yang selalu mendengarkan keluh kesahku tentang pacar-pacar muda yang sok tahu, dan satu-satunya yang tahu betapa besar rasa sukaku pada Arhan saat pertama kali kami bertemu. Setelah kami lulus dan aku menikah, kami tetap berteman meski frekuensi pertemuan kami berkurang. Dia adalah bagian dari masa laluku yang tidak tercemar oleh bayang-bayang Zizi. Suatu hari, tepatnya hari Selasa sore, setelah hari yang sangat melelahkan secara emosional, ponselku berdering di layar tertulis Bima. Seolah nalurinya tahu bahwa aku sedang tidak baik-baik saja. Dinda? Sudah lama sekali tidak ada kabar, apa kamu baik-baik saja? Suaranya terdengar hangat dan penuh perhatian dari seberang telepon. Hanya mendengar suaranya rasanya seperti ada yang melepaskan segel air mataku yang kusimpan selama berhari-hari. Suaraku tercekat. Bima. Din? Ada apa? Kamu menangis? Tanyanya, suaranya langsung berubah menjadi khawatir. Aku tidak bisa menjawab, hanya isak tangis yang keluar. Aku mencoba menahannya, tapi itu sia-sia. Rasa malu, kemarahan, dan kesedihan yang kusimpan selama berminggu-minggu akhirnya meledak. Dinda, dengarkan aku di luar rumahmu, sekarang boleh aku masuk? Terkejut aku membuka tirai jendela. Benar, mobil Bima terparkir di depan. Sepertinya dia sudah sampai sebelum menelepon. Dengan tangan gemetar kubuka pintu. Bima berdiri di sana, wajahnya dipenuhi keprihatinan. Tanpa banyak bicara dia masuk dan langsung memelukku. Itu adalah pelukan persahabatan yang tulus, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai aku merasa ada yang memegangiku, bukan justru menjatuhkanku. Kami duduk di sofa ruang keluarga dengan segelas air mineral yang dia ambilkan untukku. Aku bercerita tentang semuanya, tentang Zizi, tentang pesan-pesan yang kudapati, tentang konfrontasi dengan Arhan, dan tentang topeng mengerikan yang harus kami kenakan. Setiap hari aku bercerita dengan suara terputus-putus diselingi isak tangis. Bima hanya mendengarkan. Dia tidak memotong, tidak menghakimi, tidak memberikan nasihat klise. Dia hanya ada di sana sepenuhnya. Astaga, Dinda. Aku turut sedih mendengarnya. Bisiknya pelan setelah aku selesai. Matanya memancarkan empati yang dalam. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini, tidak sedikit pun. Kadang aku bertanya-tanya, Bim, apakah aku memang membosankan? Seperti yang Zizi katakan? Apakah itu sebabnya Arhan? Ucapku meragukan diri sendiri. Jangan pernah berkata seperti itu. Potong Bima dengan tegas. Dia memegang pundakku, memaksaku untuk menatap matanya. Dinda, kamu adalah salah satu wanita terhebat yang aku kenal. Kamu pintar, berbakat, penyayang, dan ibu yang luar biasa untuk Aira. Masalahnya bukan padamu, masalahnya ada pada Arhan yang tidak bisa menghargai apa yang dia miliki dan terbuai oleh fantasi masa lalu. Kata-katanya seperti salep yang menenangkan luka bakar di jiwaku, dan untuk pertama kalinya ada yang memvalidasi perasaanku, yang meyakinkanku bahwa aku tidak gila, bahwa rasa sakitku itu sah. Tapi aku tidak tahu harus berbuat apa, Bim. Setiap hari rasanya seperti berjalan di atas pecahan kaca. Kamu tidak harus melalui ini sendirian, Din. Aku di sini untukmu, apapun yang kamu butuhkan. Dia meraih tanganku dan memberinya tekanan yang meyakinkan. Bagaimana dengan Aira? Dia baik-baik saja. Pertanyaannya tentang Aira membuat hatiku tersentuh. Dia tidak hanya peduli padaku tapi juga pada putriku. Dia mulai bertanya-tanya dan merasakan bahwa ada yang tidak beres. Bima menghela napas. Dengar, bagaimana kalau besok aku ajak kalian berdua jalan-jalan? Aku janji akan mengajak Aira ke taman bermain. Kamu butuh keluar dari rumah ini. Dinda butuh menghirup udara segar dan mengingat bahwa dunia ini masih luas. Aku tidak yakin, Bim. Arhan mungkin. Arhan bisa memprotesnya jika dia berani, kata Bima, dan untuk pertama kalinya ada nada protektif yang keras dalam suaranya. Tapi dia tidak akan berani karena dia tahu dia yang bersalah. Kamu butuh ini, Dinda, untuk dirimu sendiri dan untuk Aira. Aku melihatnya, mataku masih basah. Dia benar, aku terjebak dalam siklus rasa sakit ini. Aku butuh pelarian, bahkan jika hanya untuk beberapa jam. Baiklah,
Jawabku akhirnya dengan sedikit senyuman tipis. Aira akan senang. Bagus. Dia tersenyum kembali dan senyumannya yang hangat itu seperti seberkas cahaya di dalam kegelapanku. Sekarang bagaimana kalau kita pesan makanan Thai favoritmu? Aku tahu kamu pasti tidak masak hari ini. Aku terkekeh kecil terkejut bahwa dia masih ingat dan dia selalu ingat hal-hal kecil tentangku. Kamu tidak perlu melakukan itu, Bim. Bukan untukmu tapi untukku, aku lapar. Godanya mengangkat ponselnya untuk memesan makanan. Sore itu untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama ada tawa di rumah ini. Bima berhasil membuatku tertawa dengan cerita-cerita konyolnya tentang kliennya yang aneh. Dia bahkan mengajakku berbicara tentang desain, tentang passion yang selama ini kubuang karena fokus pada keluarga. Dia juga membangkitkan bagian diriku yang telah lama tertidur, Dinda yang mandiri, percaya diri, dan penuh mimpi. Ketika dia akhirnya pergi, rumah itu terasa lebih sunyi tapi tidak semencekik sebelumnya. Ada kehangatan yang ditinggalkannya, sebuah pengingat bahwa aku tidak sendirian, aku masih memiliki seorang sahabat yang peduli. Saat aku memeriksa ponselku ada pesan dari Arhan. Meeting molor, makan malam dulu, jangan tunggu aku. Biasanya pesan seperti itu akan menyakitiku tapi malam ini setelah menghabiskan waktu dengan Bima, pesan itu hanya terasa seperti fakta biasa. Aku tidak merasa marah atau sedih, aku hanya merasa biasa saja. Aku membalas singkat, oke. Lalu aku melihat foto Aira dan Bima yang kuambil di taman bermain bulan lalu. Senyum Aira begitu lebar, dan senyum Bima padanya begitu tulus. Dia selalu punya hubungan khusus dengan Aira seperti paman yang menyayanginya. Aku berbaring di tempat tidur sambil merenung. Bima telah menjadi pelabuhan sementara dalam badai yang menerpaku. Dia memberiku tempat untuk berlabuh, untuk bernapas, untuk mengumpulkan kekuatan lagi. Aku tahu bahwa persahabatan kami adalah satu-satunya hal murni yang tersisa dalam hidupku yang kacau saat ini, dan pada malam itu aku bersyukur untuk itu. Tapi jauh di dalam hati sebuah suara kecil berbisik, sebuah peringatan, jangan terlalu bergantung, jangan biarkan pelabuhan sementara ini menjadi tujuan akhir, karena pada akhirnya aku harus berlayar lagi dan menghadapi badai di rumahku sendiri. Hari-hari berikutnya kubawa dengan sedikit lebih ringan berkat dukungan Bima. Janjinya untuk mengajak aku dan Aira jalan-jalan memberikanku sesuatu untuk dinanti-nantikan, sebuah titik terang di tengah rutinitas yang suram. Namun rasa tenang itu tidak bertahan lama. Takdir, atau mungkin karma, punya caranya sendiri untuk mengungkap kebenaran yang lebih dalam dan kebenaran yang lebih kejam dari yang bisa kubayangkan. Pada sebuah Kamis sore aku memutuskan untuk membawa Aira ke mall untuk membeli sepatu baru. Kakinya tumbuh dengan cepat dan sepatu lamanya sudah mulai sempit. Saat kami sedang duduk di food court dengan Aira menyantap es krim dengan gembira, tiba-tiba seorang wanita mendekati meja kami. Dinda? Dinda kan? Wah, lama sekali tidak bertemu. Aku mengangkat kepala dan melihat seorang wanita dengan potongan bob pendek yang stylish mengenakan blazer yang tampak mahal. Butuh beberapa detik bagiku untuk mengenalinya. Itu adalah Sari, teman sekelas Zizi dulu di masa SMA. Kami pernah beberapa kali bertemu di acara reuni kecil-kecilan Arhan sebelum kami menikah. Sari? Iya, lama sekali, bagaimana kabarmu? Sambutku berusaha ramah meski hati berdebar. Namanya saja yang berhubungan dengan Zizi sudah cukup membuatku waspada. Baik-baik. Sedang meeting klien di sini. Wah, ini pasti Aira. Sudah besar sekali. Katanya tersenyum pada Aira yang malu-malu menyembunyikan wajahnya di balik lenganku. Setelah basa-basi sebentar tentang pekerjaan dan keluarga, Sari tiba-tiba menghela napas. Dinda, aku agak merasa bersalah melihatmu. Aku tidak tahu harus bilang atau tidak, tapi sebagai sesama perempuan aku merasa kamu perlu tahu. Jantungku langsung berdebar kencang. Tentang apa, Sar? Dia menatapku dengan penuh simpati. Tentang Arhan dan Zizi. Mendengar kedua nama itu disebut bersamaan, seluruh tubuhku serasa disiram air es. Aira yang merasakan ketegangan memegang erat tanganku. Ibu, bisiknya khawatir. Tenang sayang, kataku mencoba menenangkannya dan juga diriku sendiri. Sar, mungkin kita bisa bicara di tempat yang lebih privat. Aku menunjuk ke sebuah sudut yang lebih sepi. Setelah memastikan Aira aman duduk sambil menonton video di ponsel aku, dan Sari berdiri di dekat tanaman hias besar. Sar, apa yang terjadi? Tanyaku langsung. Zizi itu. Dia sengaja, Din. Mulai Sari dengan suara rendah. Dia sengaja kembali untuk merebut Arhan. Bagaimana kamu bisa tahu? Dia yang cerita sendiri padaku. Dia sombong sekali, Din. Dia bilang dulu dia tinggalkan Arhan karena dia pilih karir di Singapura. Dia pikir bisa dapatin yang lebih baik. Tapi ternyata tidak sesukses yang dia kira. Sekarang dia balik lihat Arhan sukses, punya keluarga, sempurna.
Sari membuat tanda kutip di udara. Dia merasa itu seharusnya jadi miliknya. Dia bilang, aku cuma lagi ambil apa yang seharusnya dari dulu jadi milikku. Setiap kata dari Sari seperti pukulan palu godam. Bukan lagi sekadar perselingkuhan emosional yang terjadi begitu saja, ini adalah sebuah rencana, sebuah permainan jahat. Tapi Arhan tidak mungkin jatuh dengan permainan seperti itu. Bantahku mencoba membela suamiku atau mungkin sisa ilusiku. Sari menggeleng, wajahnya masam. Zizi itu manipulatif dan dia tahu persis tombol mana yang harus ditekan. Dia membangkitkan kenangan masa muda mereka, kebebasan petualangan. Hal-hal yang mungkin Arhan rasakan sudah hilang dari kehidupan rumah tangganya. Dia bilang ke aku, Arhan itu gampang sekali dibaca, dia lagi di fase bosan jadi sasaran empuk. Aku cuma lagi ambil apa yang seharusnya dari dulu jadi milikku. Kata-kata itu bergema di kepalaku. Jadi baginya aku dan Aira hanyalah rintangan. Keluarga kami adalah sebuah hadiah yang dia klaim sebagai miliknya. Kenapa? Kenapa kamu memberitahuku ini, Sar? Tanyaku, suaraku bergetar. Karena aku tidak tega dan aku lihat kamu baik-baik saja dan Aira yang lucu itu Zizi. Dia tidak mencintai Arhan, ini semua tentang ego dan rasa posesifnya yang sakit. Dia hanya ingin membuktikan bahwa dia masih bisa mendapatkannya. Aku tidak ingin kamu menjadi korban dari permainan kotor ini tanpa tahu kebenarannya. Air mata mulai menggenang di mataku, tapi kali ini bukan air mata sedih, ini adalah air mata kemarahan. Kemarahan yang membara. Selama ini aku mengira Arhan dan Zizi terjebak dalam gejolak perasaan lama yang tak terduga. Ternyata Arhan adalah mangsa dan aku adalah kolateral damage dalam permainan ego seorang wanita yang tidak punya moral. Terima kasih, Sari. Aku berhutang budi padamu, kataku memegang tangannya. Jangan sungkan untuk hubungi aku jika butuh sesuatu ya, katanya sebelum berpamitan. Aku kembali ke meja dengan langkah gontai. Aira segera menyambutku. Ibu kenapa? Ibu nangis. Kupeluk erat putriku. Tidak sayang, ibu baik-baik saja, ibu hanya baru saja belajar sesuatu yang penting. Kubicikan di telinganya. Ibu janji akan melindungi kita berdua. Pulang ke rumah pikiranku berputar-putar. Kemarahan pada Zizi begitu besar, tapi juga ada rasa jijik pada Arhan. Bagaimana bisa dia begitu bodoh dan lemah? Bagaimana bisa dia membiarkan dirinya dimanipulasi dan dengan begitu membahayakan keluarganya sendiri? Ketika Arhan pulang malam itu, aku tidak bisa lagi melihatnya sebagai suami yang tersesat. Aku melihatnya sebagai seorang pria yang lemah, yang ego dan kebosanannya telah membuka pintu bagi ular berbisa untuk masuk ke surga kami. Din, maaf pulang terlambat, ada meeting dadakan, katanya meletakkan tasnya. Aku berdiri di depan sofa menatapnya dengan tatapan yang berbeda, tatapan yang telah tercerahkan oleh kebenaran pahit. Meeting? Atau lagi mendengarkan cerita sedih Zizi tentang bagaimana hidupnya tidak sehebat yang dia kira dan bagaimana dia menyesal meninggalkanmu dulu. Kataku, suaraku dingin dan tajam. Arhan membeku, wajahnya pucat. Dinda, apa yang kau bicarakan? Aku tahu Arhan, aku tahu bahwa semua ini bukan kebetulan. Aku tahu bahwa Zizi sengaja kembali untuk menjeratmu. Aku tahu bahwa dia bilang ke temannya bahwa kau adalah sasaran empuk karena kau sedang bosan. Aku menyampaikan setiap kata dengan jelas, seperti menikamnya dengan jarum. Dia terdiam, wajahnya berkerut. Dia tidak menyangkal dan dia tidak bisa menyangkal. Ini bukan tentang cinta Arhan, ini tentang dia ingin menang dan kau dengan mudahnya memberikannya kemenangan itu dengan mengorbankan kami. Dinda, tunggu. Dia mencoba mendekat. Jangan. Hardiku, suaraku meninggi. Kau tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan bahwa kau berselingkuh, tapi bahwa kau membiarkan seorang wanita yang jelas-jelas bermain game dengan perasaanmu menghancurkan rumah tanggamu. Kau tidak hanya tidak setia, kau juga bodoh. Aku berbalik dan berjalan menuju kamar, meninggalkannya terduduk lesu di ruang tamu. Kebenaran pahit itu kini terbuka. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan, ini adalah sebuah penghinaan dan penghinaan itu lebih sulit untuk dimaafkan daripada sekadar pengkhianatan. Kebenaran pahit dari Sari telah mengubah segalanya. Kemarahanku pada Arhan sekarang bercampur dengan rasa jijik dan semacam belas kasihan yang menyebalkan. Bagaimana bisa seorang pria yang kupandang cerdas dan kuat begitu mudahnya diperdaya? Namun di tengah semua gejolak emosi ini ada satu hal yang semakin jelas. Aira adalah pihak yang paling tidak bersalah namun paling menderita dalam kekacauan yang diciptakan orang tuanya. Beberapa hari setelah konfrontasi kedua kami guru, Aira Bu Siska meneleponku. Suaranya terdapat nada khawatir yang membuat jantungku berdebar kencang. Bu Dinda, maaf mengganggu. Saya ingin berbicara tentang Aira. Ada apa, Bu? Apakah Aira sakit?
Tanyaku segera, pikiran langsung melayang pada hal terburuk. Tidak, secara fisik dia baik-baik saja. Tapi, akhir-akhir ini ada perubahan perilaku yang cukup signifikan. Nilai-nilainya turun drastis, Bu. Tugas-tugas yang biasanya dia kerjakan dengan rajin sekarang sering tidak dikumpulkan atau dikerjakan asal-asalan. Dadaku sesak. Oh. Dan ada satu kejadian yang membuat kami khawatir. Lanjut Bu Siska. Hari ini saat pelajaran menggambar, teman sekelasnya tidak sengaja menumpahkan air di gambarnya. Biasanya Aira akan baik-baik saja, tapi hari ini dia langsung menangis histeris, berteriak dan melempar kursinya. Kami sulit sekali menenangkannya. Aku memejamkan mata menahan isak tangis. Aira, anakku yang ceria dan penyayang, sampai harus melempar kursi karena frustrasi. Bu Siska, saya minta maaf. Kami sedang mengalami beberapa masalah keluarga di rumah. Saya kira Aira merasakan ketegangannya. Saya mengerti, Bu Dinda. Anak-anak seusia Aira sangat sensitif. Mereka mungkin tidak memahami kompleksitas masalah orang dewasa, tetapi mereka merasakan emosinya. Saya sarankan mungkin Aira perlu diajak berkonsultasi dengan psikolog anak, atau setidaknya orang tua perlu lebih intens menemaninya. Setelah menutup telepon, aku merosot di kursi dapur. Rasa bersalah yang luar biasa menghantamku. Aku terlalu sibuk dengan rasa sakitku sendiri, terlalu fokus pada pengkhianatan Arhan sampai lupa bahwa ada mata kecil yang selalu mengamati, telinga kecil yang selalu mendengar, dan hati kecil yang sedang terluka. Sore itu saat aku menjemput Aira di sekolah, dia keluar dengan langkah lambat, wajahnya murung. Biasanya dia akan berlari dan memelukku, bercerita dengan semangat tentang harinya. Hari ini dia hanya diam. Bagaimana harinya, sayang? Tanyaku berusaha menyembunyikan keprihatinanku. Nilai jelek, Bu. Jawabnya singkat menatap lantai. Siapa yang dapat nilai jelek? Aira kan biasanya pintar. Gak apa-apa. Aira males cerita. Sesampainya di rumah, kejadian yang lebih mengkhawatirkan terjadi. Saat aku memberinya segelas susu, tangannya yang biasanya stabil tiba-tiba gemetar, dan gelas itu terjatuh menumpahkan susu ke seluruh lantai dapur. Aira langsung membeku, matanya membelalak ketakutan. Sebelum aku sempat berkata, "Tidak apa-apa," dia sudah berteriak sambil menutupi telinganya. "Aira, bukan sengaja. Jangan marah, Ibu. Jangan marah, Ayah." Teriaknya histeris, tubuhnya gemetar tak terkendali. Aku segera berlutut dan memeluknya erat, hati hancur berkeping-keping. "Sayang, Ibu tidak marah. Ibu tidak marah sama sekali. Ini hanya susu, bisa dibersihkan. Tidak apa-apa." Tapi dia terus menangis erat-erat, memelukku seolah takut aku akan mendorongnya pergi. "Aira janji akan jadi anak baik. Aira janji tidak nakal. Tolong jangan bertengkar lagi. Aira takut." Pesan terakhirnya membuat nafasku tercekat. Tolong jangan bertengkar lagi. Jadi dia mendengar. Dia mendengar setiap bisikan keras, setiap ketegangan, setiap kata dingin yang kami tukarkan. Saat itulah Arhan pulang. Melihat kami berpelukan di lantai dapur yang belepotan susu, wajahnya pucat. "Ada apa?" Aira justru semakin ketakutan melihat ayahnya dan bersembunyi di balik punggungku. "Jangan bilang ayah, Ibu. Nanti ayah marah." "Aira, ayah tidak marah," kata Arhan mendekat dengan suara lembut. Tapi Aira justru menjerit kecil. Arhan berhenti, wajahnya hancur melihat rasa takut putri kami padanya adalah tamparan yang jauh lebih keras daripada kata-kata marahku. Dia mundur pelan, matanya berkaca-kaca. Malam itu setelah Aira akhirnya tertidur karena kelelahan menangis, aku dan Arhan duduk di ruang keluarga, suasana berat. Untuk pertama kalinya kami tidak saling menyalahkan. Kami disatukan oleh kepedulian yang sama pada Aira. "Bu Siska telepon tadi." Mulaku memecah keheningan. Nilai Aira turun drastis dan hari ini di sekolah dia meledak marah dan melempar kursi karena gambarnya rusak. Arhan memejamkan mata menahan sakit. "Ini salahku. Ini salah kita, Arhan," koreksiku, suaraku lelah. "Kita terlalu fokus pada konflik kita sampai lupa bahwa ada seorang anak kecil yang menyaksikan semuanya. Dia pikir dia yang bersalah. Dia pikir jika dia menjadi anak baik, kita akan berhenti bertengkar." Dia mengangguk, tidak mampu berkata-kata. Bu Siska menyarankan Aira untuk menemui psikolog anak. "Dengan senang hati akan kubayar apapun yang diperlukan," jawabnya cepat. Aku akan mengantar kalian." "Tidak," kataku tegas. "Aku yang akan mengantarnya. Untuk saat ini kehadiranmu justru membuatnya cemas. Kamu lihat sendiri tadi sore." Dia menghela napas panjang menerima kenyataan pahit itu. "Baik, tapi tolong beritahuku perkembangannya." "Iya, aku akan beritahu, janjiku. Ini bukan tentang kita lagi, Arhan.
Ini tentang Aira, dia adalah prioritas utama sekarang. Dia mengangguk dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu kami sepakat pada sesuatu. Kami mungkin adalah pasangan yang hancur tetapi kami tetap adalah orang tua Aira. Melihat putri kami yang polos menderita karena kelalaian kami adalah peringatan keras. Kami telah membiarkan bayangan masa lalu dan ego kami mengorbankan masa depan seorang anak kecil yang tidak bersalah dan itu adalah dosa yang tidak akan mudah kami maafkan baik pada diri kami sendiri maupun pada satu sama lain. Setelah insiden Aira yang memilukan ada gencatan senjata yang tidak diucapkan antara aku dan Arhan. Amarah dan saling menyalahkan kami sementara waktu terkubur oleh keprihatinan bersama akan keadaan putri kami. Namun ketenangan ini rapuh dan aku sadar itu hanya masalah waktu sebelum badai berikutnya datang. Aku tidak menyangka bahwa badai itu justru datang dalam bentuk yang paling ironis, perhatian tiba-tiba dari Arhan. Beberapa hari setelah konsultasi pertama Aira dengan psikolog, Arhan mulai berubah. Bukan kembali ke dirinya yang dulu tapi menjadi versi karikatur dari seorang suami yang romantis. Suatu Selasa sore bel pintu berbunyi. Di depan pintu berdiri seorang kurir dengan buket bunga mawar merah yang besar dan mewah. "Untuk Ibu Dinda," kata kurir itu sambil menyodorkan selembar kartu. Dengan perasaan campur aduk kubuka kartu itu, tertulis dengan huruf cetak yang rapi. "Untuk wanita terhebat dalam hidupku, maaf atas segala kesalahanku, Arhan." Aku memandangi bunga-bunga itu tapi bukannya bahagia, hatiku justru dipenuhi kecurigaan. Ini tidak seperti Arhan. Dia bukan tipe pria yang memberikan mawar merah. Biasanya dia lebih suka membawaku makan malam atau membelikanku buku desain yang kuinginkan. Ini terasa dipaksakan seperti sebuah skrip dari film romantis murahan. Aira yang melihat bunga-bunga itu berseru girang. "Wah, cantik sekali. Dari ayah ya? Ayah baik sekali." Aku memaksakan senyum. "Iya sayang, sangat baik." Malamnya Arhan pulang lebih awal, sesuatu yang sangat jarang terjadi belakangan ini. Dia bahkan membawa makanan penutup favoritku dari patisserie mewah. "Aku pesan makan malam dari restoran Italia yang kamu suka. Seharusnya tiba dalam setengah jam," katanya sambil meletakkan tasnya mencoba terdengar rileks. "Terima kasih," jawabku singkat, masih sibuk membereskan mainan Aira. "Tapi lain kali jangan repot-repot, aku sudah siapkan makan malam." "Dinda, aku cuma ingin memperbaiki segalanya. Melakukan hal-hal kecil yang dulu sering aku lupakan," ujarnya mendekatiku. "Hal-hal kecil? Ini bukan hal kecil. Ini adalah grand gesture yang berlebihan." Tapi aku hanya mengangguk. "Aira, ayo cuci tangan, sebentar lagi makan malam." Selama makan malam Arhan terus-menerus berusaha memulai percakapan, menanyai aku tentang hariku, tentang klien butik, hal-hal yang biasanya tidak dia pedulikan. Aku menjawab dengan singkat dan sopan, fokus pada Aira yang terlihat sedikit lebih ceria melihat orang tuanya duduk bersama di meja makan yang sama. "Besok bagaimana kalau kita nonton film bertiga? Film animasi yang baru," usul Arhan pada Aira. "Aira mau," sambut Aira dengan antusias. "Kita lihat saja nanti sayang. Ibu masih ada pesanan baju yang harus diselesaikan," kataku menghindari komitmen. Kekecewaan terpancar di wajah Aira dan Arhan terlihat sedikit tersinggung. Tapi aku tidak punya energi untuk memainkan peran dalam sandiwara cintanya yang tiba-tiba ini. Keesokan harinya saat Arhan sedang mandi, rasa penasaranku memuncak. Ada sesuatu yang tidak beres. Perubahannya terlalu drastis, terlalu tidak tulus. Dengan hati berdebar kuambil ponselnya yang sedang dicas di meja samping tempat tidur. Sidik jari Aira masih berfungsi. Aku langsung membuka aplikasi pesan Instagram mengharapkan yang terburuk, bahwa dia masih berkomunikasi dengan Zizi. Tapi yang kudapati justru sesuatu yang mungkin lebih menyakitkan. Tidak ada percakapan baru dengan Zizi. Percakapan terakhir mereka masih dari minggu lalu. Sebaliknya ada percakapan dengan Rendra, sahabatnya. "Rendra, gimana bro progresnya? Udah baikan sama Dinda?" "Arhan lagi usaha. Tadi kasih bunga dan pesen makanan mewah. Tapi dia masih dingin banget." "Rendra, sabarlah, lu kan yang bikin rusak." "Zizi gimana? Udah beneran putus kontak?" "Arhan, iya. Tahu dari temen kalau Doi ternyata lagi jalan sama ekspat bule itu. Liburan ke Bali. Jadi ya udah jelaskan, aku cuma dimainin." "Rendra, waduh. Jadi sekarang lu balik ke Dinda karena tahu dia sama bule?" "Arhan, bukan gitu juga. Aku sadar aku masih cinta Dinda. Tapi ya, agak sakit hati juga tahu-tahu Zizi cuma main-main, rasanya kayak ditolak 2 kali." "Rendra, ya elah. Gak tahu mau bilang apa lagi sama lu." Aku meletakkan ponselnya, tubuhku gemetar. Bukan karena marah tapi karena olok-olok takdir yang kejam.
Jadi itu penyebabnya Zizi cinta lamanya yang sempurna ternyata sedang berlibur mesra dengan pria lain. Sedangkan Arhan baru menyadari bahwa dia masih mencintaiku, setelah tahu bahwa dirinya hanya menjadi batu loncatan pelarian sementara bagi Zizi. Segala kebaikannya selama beberapa hari ini bukanlah penyesalan yang tulus. Ini adalah pelampiasan karena egonya terluka. Aku adalah pilihan kedua. Aku adalah pelabuhan aman setelah kapalnya karam diterjang kenyataan bahwa dia bukanlah pria terhebat dalam hidup Zizi. Saat Arhan keluar dari kamar mandi, handuk di pinggang dia tersenyum padaku. Aku sudah pesan tiket untuk kita bertiga besok, filmnya jam 4 sore. Aku menatapnya dan kali ini aku tidak bisa menyembunyikan rasa jijik dan kekecewaanku. Kenapa tiba-tiba kamu jadi begitu? Perhatian Arhan, tanyaku suaraku datar. Dia terlihat bingung. Karena aku mencintaimu? Karena aku ingin keluarga kita utuh lagi. Apakah ini karena kamu baru tahu bahwa Zizi sedang berlibur dengan pria barunya? Seorang ekspatriat ya? Dan kamu sadar bahwa kamu hanya jadi hiburan sampingannya. Wajah Arhan berubah pucat pasi. Dia terhuyung mundur seolah ku baru saja meninju perutnya. Kamu? Bagaimana kamu? Tidak penting, potongku. Yang penting aku sekarang mengerti. Semua ini bunga makanan tiket film bukan untukku, ini untukmu. Untuk membangun kembali egomu yang remuk karena ditolak oleh Zizi. Aku hanya alat untuk membuatmu merasa lebih baik bukan? Dinda, bukan seperti itu. Aku serius. Bantahnya tapi suaranya lemah. Serius. Aku tertawa getir. Kamu? Serius? Setelah tahu kamu bukanlah pusat alam semesta Zizi? Kamu? Serius? Setelah menyadari bahwa rumput tetangga tidak selalu lebih hijau? Maaf Arhan, tapi aku tidak mau menjadi rencana cadanganmu. Aku tidak mau menjadi pilihan karena tidak ada pilihan lain. Aku berbalik dan meninggalkannya berdiri sendirian di kamar dengan handuk masih terkulai di tangannya. Sandiwara cintanya telah usai dan aku tidak mau lagi menjadi pemain di dalamnya. Aku lebih baik menjadi diri sendiri yang terluka daripada menjadi boneka yang dipeluk erat-erat hanya karena boneka yang diidamkan ternyata sudah dimiliki orang lain. Rasa sakit karena mengetahui kebenaran ini berbeda ini lebih dalam, lebih menusuk harga diri. Aku bukanlah yang diinginkannya, aku hanya yang tersisa. Pertengahan minggu Bima menawariku untuk menemani seorang klien melihat-lihat butikku. Klien tersebut adalah seorang pengusaha yang ingin memesan seragam untuk karyawannya. Setelah pertemuan yang cukup sukses, Bima mengajakku makan siang di sebuah restoran Jepang yang cukup terkenal di pusat kota. Kamu terlihat lelah, Din, ujarnya sambil menuangkan teh hangat untukku. Aku baik-baik saja, jawabku meski tahu itu dusta. Hanya banyak yang dipikirkan. Dinda, kamu tidak harus selalu kuat di depanku. Sebelum aku sempat menjawab, pandanganku tertuju ke sudut restoran yang agak tersembunyi di balik panel kayu. Jantungku seakan berhenti berdetak. Di sana duduk berdua di sebuah booth adalah Arhan dan Zizi. Bukan penampilan mereka yang membuatku terpaku, tapi bahasa tubuh mereka. Arhan tidak terlihat terpaksa atau bersalah. Dia sedang tertawa lepas, matanya bersinar persis seperti cara dia tertawa di awal hubungan kami. Tangannya terentang di atas sandaran booth hampir memeluk bahu Zizi, dan Zizi. Dia mendekat menyentuh lengan Arhan dengan gemulai, matanya berbinar dengan kemenangan. Ini bukan pertemuan kebetulan atau pembicaraan bisnis, ini adalah kencan. Din? Ada apa? Tanya Bima mengikuti arah pandanganku. Wajahnya berubah muram saat dia menyadari apa yang kulihat. Astaga! Aku tidak bisa bergerak, aku tidak bisa bernapas. Semua kata-katanya, semua janjinya, semua klaimnya bahwa Zizi sudah tidak ada lagi dalam hidupnya runtuh dalam sekejap. Dia tidak hanya berbohong, dia masih menjalani perselingkuhan ini bahkan setelah tahu bahwa Zizi hanya memanfaatkannya. Bima segera berdiri menghalangi pandanganku. Dinda, ayo kita pergi dari sini. Tapi aku menggeleng mendorong kursiku mundur. Tidak, tunggu di sini. Dinda, jangan. Tapi aku sudah berjalan. Langkahku mantap meski dalam hatiku segalanya berantakan. Aku berjalan menyusuri lorong restoran mendekati meja mereka. Mereka begitu asyik dalam percakapan mereka sehingga tidak menyadari kehadiranku sampai aku sudah berdiri di samping meja mereka. Rencana bisnis yang menarik ya? Sampai-sampai harus dibahas di restoran mewah berdua dengan sentuhan-sentuhan mesra seperti itu. Kataku, suaraku terdengar aneh dan datar di telingaku sendiri. Arhan dan Zizi serentak menoleh. Wajah Arhan berubah pucat, matanya membelalak seperti melihat hantu.
Zizi di sisi lain justru menyunggingkan senyum tipis yang penuh kemenangan sebelum dengan cepat mengubah ekspresinya menjadi wajah bersalah yang palsu. Dinda, apa yang kau lakukan di sini? Gagap Arhan menarik tangannya dari sandaran kursi. Aku sedang makan siang dengan seorang teman. Tampaknya kita memiliki selera yang sama dalam memilih restoran. Jawabku masih dengan nada yang sama datar. Aku menoleh ke Zizi. Dan kau pasti Zizi. Akhirnya kita bertemu. Aku Dinda, istri Arhan. Aku menekankan kata, istri. Zizi berpura-pura tersipu. Ibu Dinda. Wah, ini tidak seperti yang kau kira. Kami hanya kebetulan bertemu dan... Jangan, potongku tajam. Jangan hina kecerdasanku dengan kebohonganmu. Aku kembali menatap Arhan yang kini berkeringat dingin. Jadi ini, progres MU Arhan? Ini caramu, memperbaiki segalanya? Dengan terus bertemu diam-diam dengan wanita yang katanya sudah tidak ada artinya? Dinda, tolong kita bicara di luar. Pinta Arhan berusaha berdiri. Tidak. Hardiku, suaraku akhirnya meninggi menarik perhatian pengunjung restoran lainnya. Kamu sudah cukup banyak berbicara. Semuanya adalah kebohongan. Janjimu untuk memutus kontak, permintaan maafmu, bunga-bungamu. Semuanya sampah. Kamu masih berselingkuh. Bahkan setelah tahu bahwa dia hanya mempermainkanmu. Wajah Zizi berubah. Mempermainkan? Apa maksudmu? Aku tertawa getir memandanginya. Oh, jadi dia tidak memberitahumu? Arhan tahu bahwa kau sedang berlibur dengan pacar barumu, si ekspatriat itu. Semua kebaikannya padaku belakangan ini hanya karena egonya terluka setelah tahu kau hanya menjadikannya mainan sampingan. Sekarang giliran Zizi yang terlihat terpojok. Dia menatap Arhan dengan tajam. Kau memata-mataiku. Arhan tidak menjawab. Dia hanya menunduk, wajahnya dipenuhi rasa malu dan keputusasaan. Dalam diamnya aku mendapatkan pengakuan yang selama ini kutunggu. Pengakuan yang lebih jujur daripada segudang kata-kata maaf. Aku memandangi suamiku untuk terakhir kalinya di tengah restoran yang kini sunyi oleh drama kami. Selamat Arhan, kau akhirnya berhasil menghancurkan segalanya. Ku berbalik. Bima sudah berdiri di dekat pintu, wajahnya penuh keprihatinan. Aku berjalan menuju dia, meninggalkan Arhan dan Zizi yang sedang saling menyalahkan dengan bisikan-bisikan keras. Aku tidak lagi menangis. Air mataku sudah kering. Yang tersisa adalah sebuah kepastian yang menghancurkan namun juga membebaskan. Di dalam mobil Bima, aku hanya bisa menatap lurus ke depan. Tolong antarkan aku ke rumah orang tuaku, pintaku. Aku tidak bisa kembali ke rumah itu malam ini. Bima mengangguk, tidak banyak bicara. Dia mengerti bahwa aku butuh ruang untuk memproses semua ini. Bukti yang selama ini kutunggu akhirnya datang, bukan melalui pesan teks atau bisikan di balkon, tapi di depan mataku sendiri. Ketidaksetiaannya kini nyata, tak terbantahkan, dan dengan bukti itu sebuah bab dalam hidupku telah berakhir. Bab yang disebut rumah tangga kami yang hampir sempurna. Malam setelah kejadian di restoran, aku menginap di rumah orang tuaku. Aira yang kujemput sebelumnya dengan alasan mendesak tidur nyenyak di kamar masa kecilku. Kedua orang tuaku setelah mendengar ceritaku dengan wajah muram dan hati hancur memberikan dukungan tanpa syarat. Rumah kecil. Mereka menjadi pelabuhan yang tenang di tengah badai hidupku. Aku memberitahu Arhan melalui pesan singkat bahwa aku butuh waktu dan ruang, dan dia mungkin karena diliputi rasa malu dan bersalah tidak berani membantah. 3 hari telah berlalu sejak aku dan Aira mengungsi ke rumah orang tua. 3 hari yang diisi dengan air mata, pelukan tanpa kata, dan keheningan yang menyembuhkan. Aira meski masih bertanya tentang ayahnya mulai terlihat lebih rileks tanpa ketegangan yang terus-menerus mengisi udara di rumah kami. Aku sendiri setelah gelombang syok dan kemarahan mereda merasakan sesuatu yang aneh, sebuah kejernihan. Aku tidak lagi merasa hancur. Sebaliknya di tengah puing-puing pernikahanku aku menemukan sebuah inti yang keras dan tak tergoyahkan, diriku sendiri. Dinda yang telah lama tertidur terpinggirkan oleh peran sebagai istri dan ibu yang sempurna. Perempuan yang dulu percaya diri, mandiri, dan punya mimpi-mimpi sendiri. Pada pagi hari yang cerah sambil menikmati sarapan buatan ibu, aku mendapat telepon dari Arhan. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum mengangkatnya. Suaranya di seberang sana terdengar hancur serak dan penuh penyesalan. Din, kamu. Bagaimana kabarmu? Bagaimana Aira? Kami baik-baik saja Arhan. Aira sudah lebih tenang. Din, aku ingin bertemu. Aku perlu menjelaskan semuanya. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar. Kesalahan terbesar dalam hidupku. Suaranya tercekat. Aku sudah bertemu Zizi. Aku tahu kebenarannya sekarang.
Dia hanya mempermainkanku. Aku sangat bodoh, Din. Aku menyesal. Lebih dari yang bisa kau bayangkan. Dia terdiam seolah menunggu responku. Aku tidak menjawab, hanya mendengarkan. Dulu mendengar pengakuan seperti itu mungkin akan melelehkan hatiku. Tapi sekarang kata-katanya hanya terasa seperti kata-kata. Aku ingin memperbaiki segalanya, Dinda. Aku akan melakukan apapun. Terapi pernikahan apapun. Aku mencintaimu. Aku baru menyadari betapa dalamnya cintaku padamu setelah semuanya hilang. Aku memandangi secangkir teh di tanganku, melihat bayangan wajahku yang tenang di permukaannya yang berwarna coklat. Arhan, ucapku akhirnya, suaraku rata dan jernih. Aku percaya bahwa kamu menyesal. Aku juga percaya bahwa kamu baru menyadari cintamu padaku setelah Zizi menolakmu dan meninggalkanmu dengan perasaan ditolak. Dinda, bukan seperti itu. Tapi Arhan, sambungku memotongnya. Penyesalanmu tidak serta-merta menghapus luka yang kau sebabkan. Pengakuan cintamu sekarang tidak mengubah fakta bahwa kau memilih untuk mengkhianati kepercayaanku berulang kali. Kau membiarkan wanita lain merendahkanku dan kau tidak membelaku. Kau membohongiku bahkan setelah berjanji. Dan yang paling menyakitkan, kau membuat putri kami menderita. Dinda, tolong. Beri aku kesempatan untuk menebus semuanya. Kesempatan. Aku menghela napas. Arhan, ini bukan tentang memberimu kesempatan lagi. Ini tentang aku. Aku tidak bisa kembali menjadi Dinda yang dulu. Dinda yang mempercayaimu sepenuhnya, yang memandangmu sebagai suami yang sempurna. Perempuan itu sudah pergi digantikan oleh seseorang yang lebih sadar, lebih tegas, dan lebih menghargai dirinya sendiri. Dia terdiam di seberang telepon. Mungkin dia mengharapkan tangisan, teriakan, atau setidaknya amarah. Tapi yang kuberikan adalah ketenangan, dan itu mungkin lebih menakutkan baginya. Aku tidak akan kembali ke rumah untuk sementara waktu, Arhan. Aku dan Aira butuh stabilitas dan kedamaian. Aku akan mengajaknya konsultasi dengan psikolog secara teratur. Untuk urusan Aira kita bisa berkoordinasi, tapi untuk hubungan kita sebagai suami istri. Aku berhenti sejenak, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Aku butuh waktu dan ruang untuk memutuskan apa yang terbaik untukku dan untuk masa depan Aira. Saat ini yang kurasakan bukanlah cinta, Arhan. Yang kurasakan adalah kelelahan yang sangat dalam. Jadi ini akhirnya. Suaranya bergetar. Ini adalah akhir dari ilusi, Arhan. Ilusi tentang keluarga sempurna kita, ilusi tentang suami yang setia, dan ilusi tentang istri yang akan selalu memaafkan segalanya. Sekarang yang tersisa adalah kenyataan. Dan kenyataannya, aku bukan lagi Dinda yang lemah yang kau kenal. Aku adalah Dinda yang harus bangkit untuk diriku sendiri dan untuk anak kita. Setelah menutup telepon, aku merasa sebuah beban besar terangkat dari pundakku. Untuk pertama kalinya aku tidak merasa bersalah karena menolaknya. Aku tidak merasa wajib untuk memaafkannya. Aku berdiri di atas kakiku sendiri dengan suara dan pilihanku sendiri. Ibu yang mendengar pembicaraan itu dari dapur mendekat dan memelukku. Ibu bangga padamu, nak. Kau kuat. Aku tidak punya pilihan lain, Bu. Aku harus kuat untuk Aira. Tidak, bantah ibu lembut. Kau memilih untuk kuat, itu bedanya. Aku tersenyum kecil. Ibu benar. Ini adalah pilihanku. Memilih untuk tidak lagi menjadi korban dalam drama yang ditulis oleh Arhan dan Zizi. Memilih untuk mengambil alih narasi hidupku sendiri. Aku mungkin tidak tahu seperti apa masa depanku, tapi satu hal yang pasti, aku akan menjadi penulisnya, bukan sekarang pemain yang disutradarai orang lain. Aku bukan lagi Dinda yang lemah. Aku adalah Dinda yang bangkit. Hidup di rumah orang tua memberiku sebuah kejelasan yang selama ini terhalang oleh rutinitas dan drama rumah tangga. Di sini, tanpa perlu memakai topeng kesempurnaan atau berjalan di atas kulit telur, aku punya ruang untuk bernapas, untuk berpikir, dan yang terpenting untuk mengenali kembali diriku sendiri. Suatu hari Bima menemuiku di sebuah kafe untuk membicarakan perkembangan proyek klien kami. Dia memperhatikanku dengan seksama. "Kamu berbeda, Dinda," ujarnya sambil menyeruput kopinya. "Berbeda bagaimana?" tanyaku penasaran. "Dulu meski kamu tersenyum ada awan kelabu di matamu. Sekarang kamu bersinar, ada cahaya yang kembali. Apa karena sudah berdamai dengan Arhan?" Aku menggeleng tersenyum kecil. "Tidak, kami belum berdamai. Tapi aku sudah berdamai dengan diriku sendiri. Aku menemukan kembali siapa aku di luar menjadi istri dan ibu. Aku punya passion, Bim. Aku punya sesuatu yang hanya milikku." Bima tersenyum bangga. "Itu hebat, Din. Senang melihatmu seperti ini. Bahkan Aira merasakan perubahanku. Ibu sekarang sering gambar-gambar di komputer ya? Cantik sekali gambarnya."
pujinya suatu sore sambil menontonku bekerja. Ibu sedang mendesain sayang. Ibu ingin jadi desainer yang hebat. Aira juga mau jadi desainer, serunya dengan mata berbinar. Mendengar itu hatiku berbunga-bunga. Aku tidak hanya membangun karir untuk diriku sendiri, tapi juga menjadi inspirasi untuk putriku. Aku menunjukkan padanya bahwa seorang ibu juga bisa punya mimpi dan pasionnya sendiri. Kebangkitanku bukan tentang membenci Arhan atau melupakannya. Ini tentang mencintai diriku sendiri lagi. Tentang mengingat bahwa sebelum menjadi kami, aku adalah aku. Dan aku, ini adalah seorang perempuan yang kuat, berbakat dan pantas untuk bahagia dengan atau tanpa seorang suami di sampingnya. Setiap garis yang kugambar di software desain, setiap palet warna yang kupilih, setiap konsep yang kususun adalah sebuah deklarasi bahwa aku masih ada. Aku masih bernapas. Dan aku siap untuk menulis bab baru dalam hidupku, sebuah bab di mana aku menjadi protagonisnya bukan korban. Kebangkitan Dinda telah dimulai dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Saat aku perlahan membangun kembali hidupku, kabar tentang Zizi ku dapat dari Rara, temanku yang luas koneksinya. Din, kamu ingat Zizi? Ternyata dia sekarang pacar Herr Schmidt, klien Jerman kita, bisik Rara. Aku menegang. Yang proyek apartemen mewah itu? Ya, tapi Zizi bukan sekadar pacar. Dia membujuk Herr Schmidt investasi besar-besaran di bisnis fashion online-nya yang akhirnya gagal total. Zizi tidak punya pengalaman, boros, dan manajemennya berantakan. Masalahnya lebih dalam. Herr Schmidt marah dan melaporkan Zizi ke polisi karena penyelewengan dana, dan kasusnya sedang berjalan. Reputasi Zizi hancur, dia ditinggal Herr Schmidt yang pulang ke Jerman. Dia harus jual apartemen dan barang mewahnya untuk bayar utang dan biaya pengacara. Mendengar itu, rasanya campur aduk, ada kepuasan bahwa keadilan datang. Zizi yang dulu menghancurkan rumah tanggaku kini jatuh oleh keserakahannya sendiri. Tapi juga ada iba, betapa hampa hidup yang hanya dikejar ambisi tanpa integritas. Aku tidak bersukacita atas kejatuhannya, tapi lega melihat karma bekerja. Dunia masih adil. Zizi yang dulu menyakitiku dengan merebut suamiku, kini kehilangan segalanya, reputasi, bisnis, dan pria yang diandalkannya. Kini aku semakin yakin dengan jalanku bangkit secara positif, fokus pada bakat dan usahaku sendiri, tanpa merugikan orang lain. Bekas lukaku masih ada tapi tak lagi sakit. Aku sudah menemukan ketenangan dalam hidup bariku bersama Aira. Di sisi lain, Arhan tampaknya tenggelam dalam lautan penyesalannya sendiri. Dia rutin menelepon untuk berbicara dengan Aira dan sesekali mengajaknya berkunjung di akhir pekan. Aira yang sudah lebih stabil mulai menikmati waktu-waktu itu, meski selalu kembali dengan pertanyaan yang sama. Kapan ibu ikut? Suatu Sabtu sore setelah Arhan mengantarkan Aira pulang, dia tidak segera pergi. Dia berdiri di teras depan terlihat gugup. Ada apa, Arhan? Tanyaku tetap berdiri di balik pintu. Bisa kita bicara sebentar, Din? Ada yang ingin kukatakan. Aku menghela napas. Kita sudah banyak bicara melalui telepon. Ini berbeda. Tolong, 5 menit saja. Akhirnya kuizinkan dia masuk ke ruang tamu. Dia duduk di ujung sofa sementara aku duduk berseberangan dengannya. Dia terlihat lebih kurus dan matanya memiliki bayangan hitam yang dalam. Din, pertama-tama aku ingin melihat Aira. Dia terlihat sangat bahagia. Terima kasih sudah merawatnya dengan baik. Itu kewajibanku sebagai ibunya. Din. Dia menarik napas dalam. Aku tahu kata, maaf, sudah tidak ada artinya lagi bagimu. Tapi izinkan aku mengatakannya dengan lengkap. Aku benar-benar sangat menyesal. Bukan karena Zizi meninggalkanku atau karena bisnisnya hancur. Tapi karena aku telah menyakiti kamu dan Aira. Aku telah mengkhianati kepercayaanmu, merendahkan cintamu, dan mengabaikan tanggung jawabku sebagai suami dan ayah. Dia memandang tangannya yang tergenggam di lututnya. Aku sudah mengikuti konseling Din. Sendirian, aku menyadari bahwa masalahnya bukan hanya Zizi. Masalahnya adalah aku. Aku yang egois, aku yang tidak pernah benar-benar dewasa dalam menghadapi konflik, dan aku yang mencari pelarian alih-alih memperbaiki apa yang seharusnya. Aku mendengarkan kali ini tanpa amarah, hanya dengan ketenangan yang mungkin mengejutkannya. Aku tahu sekarang bahwa Zizi hanya memanfaatkan kelemahanku. Tapi itu bukan pembenaran. Aku yang membiarkannya terjadi. Aku yang memilih untuk tidak jujur padamu. Aku yang memilih untuk mengabaikan tangisan Aira. Suaranya tercekat, melihat Aira takut padaku.
Itu adalah hukuman terberat yang tidak akan pernah bisa aku maafkan pada diriku sendiri. Dia akhirnya menatapku, matanya berkaca-kaca. Aku tidak berharap kamu bisa memaafkanku saat ini juga. Aku bahkan tidak berharap kita bisa kembali seperti dulu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku berubah, benar-benar berubah. Aku belajar untuk jujur pertama-tama pada diriku sendiri, dan aku ingin memiliki kesempatan untuk membuktikan pelan-pelan bahwa aku bisa menjadi ayah yang baik untuk Aira dan mungkin suatu hari nanti seseorang yang bisa kamu percaya lagi meski hanya sebagai teman. Permintaan maafnya kali ini terasa berbeda. Tidak terburu-buru, tidak defensif dan penuh dengan introspeksi. Ini bukan lagi tentang menyelamatkan pernikahan tapi tentang bertanggung jawab atas kesalahannya. Arhan, ucapku perlahan. Aku menghargai kata-katamu, dan aku bisa melihat bahwa kamu telah melakukan beberapa refleksi. Itu adalah langkah yang baik terutama untuk hubunganmu dengan Aira ke depannya. Tapi kemudian aku melanjutkan dengan suara yang lembut namun tegas. Tapi untuk hubungan kita, maafkan aku yang tidak bisa memberikan jawaban yang kamu harapkan. Prosesku belum selesai. Aku masih dalam perjalanan menemukan diriku sendiri lagi. Dan di perjalanan itu aku menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang tidak bergantung pada status sebagai istrimu. Wajahnya jatuh tapi dia mengangguk menerima. Aku mengerti. Dan aku menghormati itu. Aku senang kamu menemukan kedamaian, Din. Kamu pantas untuk bahagia. Dengan atau tanpamu ya. Kataku menyelesaikan kalimatnya. Dia tersenyum getir. Iya, dengan atau tanpaku. Dia berdiri untuk pergi, di pintu dia berbalik. Aku akan terus menjadi ayah yang lebih baik untuk Aira. Dan apapun yang kamu putuskan nanti aku akan menghormatinya. Terima kasih sudah mendengarkanku hari ini. Setelah dia pergi, aku berdiri di teras menghirup udara sore yang segar. Permintaan maafnya memang telat. Ia datang setelah segalanya hancur, setelah aku membangun tembok pelindung di sekeliling hatiku. Tapi setidaknya ia tulus. Dan mungkin untuk proses pemulihan kami berdua itu adalah awal yang baik. Aku tidak lagi membencinya. Aku juga tidak mencintainya lagi, setidaknya tidak dengan cara yang sama. Yang kurasakan sekarang adalah sebuah pelepasan. Melepaskan beban kemarahan, melepaskan kekecewaan, dan melepaskan harapan bahwa segalanya bisa kembali seperti semula. Permintaan maafnya yang telat itu bukanlah kunci untuk membuka pintu masa lalu kami. Ia hanyalah sebuah penutup yang layak untuk sebuah bab yang telah berakhir. Dan aku dengan bekas luka yang sudah tidak lagi siap untuk menulis bab yang baru. Hidupku terus berjalan dengan ritme yang tenang dan produktif. Proyek desainku dengan Rara mulai dikenal dan aku bahkan mendapat tawaran untuk menangani desain sebuah kafe kecil. Rasa percaya diriku yang dulu hancur oleh pengkhianatan Arhan kini kembali tumbuh seiring dengan setiap pujian yang kuterima atas karyaku. Aira pun semakin stabil, senangnya terlihat dari nilai-nilainya yang kembali membaik dan canda tawanya yang lagi-lagi mengisi rumah orang tuaku. Bima tetap menjadi sahabat yang mendukung. Dia sering menemaniku meeting dengan klien, memberikan saran bisnis yang tajam, dan selalu ada untuk mendengarkanku. Hubungan kami telah melewati batas persahabatan biasa, tapi kami berdua hati-hati untuk tidak melangkah lebih jauh mengingat keadaan emosionalku yang masih dalam proses pemulihan. Suatu sore Bima mengajakku dan Aira piknik di taman. Saat Aira asyik berlarian mengejar kupu-kupu Bima dan aku duduk di atas kain piknik menikmati sinar matahari yang hangat. Din, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Mulanya Bima, suaranya serius tapi lembut. Apa itu? Tanyaku menoleh padanya. Dinda, kamu tahu perasaanku padamu. Sudah lama, bahkan sebelum semua ini terjadi. Matanya menatapku dengan intens penuh ketulusan. Aku tidak pernah mengatakannya karena kamu bahagia dengan Arhan dan itu yang terpenting bagiku. Tapi sekarang, melihatmu begitu kuat, begitu bersinar. Perasaanku tidak bisa lagi kutahan. Dia mengambil napas dalam. Aku mencintaimu Dinda, bukan sebagai sahabat tapi sebagai seorang pria yang melihat wanita yang luar biasa. Aku tahu ini mungkin bukan waktu yang tepat dan aku tidak memintamu untuk membalas perasaanku sekarang. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku di sini. Aku akan menunggu sampai kamu siap. Apapun keputusanmu tentang Arhan, apapun yang terjadi, aku akan ada untukmu. Jantungku berdebar kencang. Ini bukan kejutan. Di sudut hatiku aku selalu tahu perasaan Bima. Dan aku tidak bisa menyangkal bahwa dalam beberapa bulan terakhir perhatiannya, dukungannya, dan caranya memandangiku telah membuatku merasa dihargai dan dipahami dengan cara yang tidak pernah kurasakan dari Arhan.
Bima, Aku mencari kata-kata. Aku sangat menghargai kejujuranmu. Dan aku tidak bisa berbohong, aku juga punya perasaan padamu. Tapi kamu masih bingung dengan Arhan. Simpulkan Bima dengan pengertian. Bukan itu saja, jawabku. Ini tentang diriku, Bim. Setelah semua yang terjadi, aku tidak ingin terburu-buru masuk ke dalam hubungan baru. Aku butuh memastikan bahwa aku berdiri dengan kakiku sendiri dulu, bahwa kebahagiaanku tidak bergantung pada pria manapun. Aku tidak ingin menjadikanmu sebagai pelarian. Bima tersenyum, sebuah senyuman yang hangat dan membuatku tenang. Dan itulah salah satu hal yang kucintai darimu, Dinda. Kamu selalu memikirkan segalanya dengan matang. Aku tidak memintamu untuk menjawab sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa ada pilihan, bahwa kamu diinginkan, dicintai, dan dihargai apa adanya. Dia tidak menuntut jawaban, dia hanya memberikan perasaannya sebagai sebuah fakta, sebuah opsi tanpa tekanan. Dan itu yang membuatnya semakin berharga. Keesokan harinya Arhan menjemput Aira untuk menginap di apartemen sementaranya. Saat mengantarkannya pulang, dia bertanya apakah kami bisa berbicara sebentar. Kami duduk di bangku taman dekat rumah orang tuaku. Aira terlihat sangat senang dengan proyek desainmu yang baru, mulanya Arhan. Dia tidak berhenti bercerita tentang bagaimana ibunya akan mendesain sebuah kafe. Aira memang suporterku yang paling bersemangat, jawabku sambil tersenyum. Din. Dia memainkan jarinya dengan gugup. Aku telah banyak berpikir. Aku tahu aku tidak pantas memintamu untuk kembali. Tapi, bisakah kita mencoba lagi? Pelan-pelan? Mulai dari awal seperti kenalan baru? Aku akan melakukan apa saja, Dinda. Aku telah berubah, aku janji. Aku memandanginya, pria yang dulu kucintai, dengan segenap hati. Dia memang telah berubah, lebih tenang, lebih introspektif. Permintaannya tulus dan aku bisa melihat penyesalan yang dalam di matanya. Arhan, ucapku lembut. Aku percaya bahwa kamu telah berubah. Dan aku sangat menghargai usahamu untuk menjadi ayah yang lebih baik untuk Aira. Tapi, aku menghela napas. Cinta yang dulu kita miliki, rasanya sudah tidak sama lagi bagiku. Itu seperti sebuah cangkir yang indah yang pecah. Kau bisa merekatkannya kembali, tapi retakannya akan selalu terlihat, dan aku tidak akan pernah bisa meminum dari cangkir itu lagi tanpa takut terluka oleh pecahannya. Dia menunduk wajahnya menyiratkan kepedihan yang dalam. Jadi, tidak ada harapan. Harapan untuk apa? Untuk kembali seperti dulu? Tidak. Tapi harapan untuk bisa menjadi co-parent yang baik untuk Aira, untuk bisa saling menghormati dan berteman? Itu ada. Itu yang bisa kuberikan sekarang. Dia mengangguk pelan mencerna kata-kataku. Aku mengerti. Itu lebih dari yang pantas dapatkan. Dia berdiri. Terima kasih sudah jujur, Din. Aku akan menghormati batasanmu. Dia berjalan pergi dan aku tahu sebuah bab benar-benar telah tertutup. Kini aku berdiri di persimpangan. Di satu sisi ada Bima yang mewakili sesuatu yang baru, yang stabil, dan yang telah membuktikan kesetiaannya selama bertahun-tahun. Di sisi lain ada diriku sendiri yang baru saja menemukan kekuatan dan kebebasannya. Aku tidak harus memilih salah satu. Pilihan yang paling sulit dan mungkin yang paling benar adalah memilih diriku sendiri terlebih dahulu. Memilih untuk menyempurnakan identitasku sebagai Dinda sang desainer, Dinda sang ibu, sebelum memutuskan untuk menjadi Dinda sang kekasih lagi. Baik Bima maupun Arhan telah menyatakan perasaan dan niat mereka. Sekarang giliranku untuk memutuskan apa yang terbaik untukku. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama aku merasa memiliki kendali penuh atas hidup dan kebahagiaanku sendiri. Pilihan itu sulit, tapi setidaknya sekarang itu adalah pilihanku. Beberapa minggu berlalu setelah pengakuan Bima dan permintaan Arhan. Waktu-waktu itu kugunakan bukan untuk terburu-buru memilih, tetapi untuk benar-benar menyelami diriku sendiri. Setiap pagi kuhabiskan dengan meditasi singkat, sesuatu yang kubantu dari terapi untuk mengelola kecemasan. Kuamati diriku di cermin perempuan dengan mata yang sudah tidak lagi dipenuhi awan kelabu, dengan bahu yang tegak dan senyuman yang mulai tulus lagi. Suatu sore aku mengajak Bima untuk minum kopi. Kami duduk di balkon butik kecilku yang sedang dalam proses renovasi. Pemandangan kota dari sini menenangkan. Bima, tentang apa yang kau katakan beberapa minggu lalu? Mulaku. Dia segera meletakkan cangkir kopinya, memberi perhatian penuh. Aku mendengarkan. Aku sangat menghargai cintamu. Dan
Ya, aku juga memiliki perasaan padamu. Tapi, aku mengambil napas dalam. Aku memutuskan untuk tidak terlibat dalam hubungan romantis dengan siapapun untuk saat ini. Wajahnya tetap tenang menerima. Boleh aku tahu alasannya? Ini tentangku, Bim, bukan tentang kamu atau Arhan. Aku menatap matanya yang jernih. Untuk pertama kalinya dalam hidupku aku merasa utuh sendiri. Aku punya Aira, punya karir yang kucintai, punya teman-teman dan keluarga yang mendukung. Aku menemukan kebahagiaan yang tidak bergantung pada keberadaan seorang pria di hidupku. Aku melanjutkan, jika aku memilihmu sekarang di tengah kebingungan ini, aku takut itu hanya karena kau adalah pelabuhan yang aman. Kau pantas lebih dari itu. Kau pantas dicintai sepenuhnya oleh seseorang yang sudah siap, bukan oleh seseorang yang masih menyembuhkan lukanya. Bima tersenyum, sebuah senyuman yang memahami dan membuatku lega. Aku menghormati keputusanmu, Dinda, dan kau tahu? Itulah yang membuatku semakin yakin dengan perasaanku. Kau memilih dengan kepala dingin dan hati yang jujur. Aku akan tetap menjadi sahabatmu seperti biasa, tidak ada yang berubah, dan jika suatu hari nanti. Aku tahu, potongku dengan senyuman. Mari kita biarkan waktu yang menjawab. Pertemuan berikutnya adalah dengan Arhan. Aku mengundangnya ke rumah orang tuaku saat Aira sedang bermain di rumah temannya. Kami duduk di teras belakang tempat yang sama di mana dia meminta maaf beberapa waktu lalu. Arhan, aku sudah memutuskan untuk kita. Kataku langsung pada pokok persoalan. Dia duduk lebih tegak bersiap untuk mendengar. Dia menghela napas panjang seolah sudah menduga tapi tetap saja sakit mendengarnya. Aku mengerti. Tapi ini bukan akhir dari segalanya, sambungku cepat. Ini adalah awal baru bagi kita untuk membangun hubungan yang berbeda. Sebagai mitra dalam membesarkan Aira, aku ingin kita melakukan ini dengan damai tanpa konflik, dengan fokus pada yang terbaik untuknya. Aku setuju, jawabnya dengan suara rendah. Aira adalah yang terpenting. Aku tidak ingin dia terluka lebih dalam. Kita akan mengajukan gugatan cerai dengan kesepakatan bersama. Hak asuh utama ada padaku, tapi kau punya hak untuk menjenguknya kapanpun dan dia bisa menginap di tempatmu di akhir pekan. Kita akan berbagi tanggung jawab finansial untuknya. Arhan mengangguk, matanya berkaca-kaca. Itu lebih dari yang kuharapkan. Terima kasih, Dinda. Terima kasih sudah tidak membenciku. Aku tidak membencimu, Arhan. Aku hanya sudah selesai. Dan aku rasa dalam hatimu yang paling dalam kau juga sudah selesai dengan bab kita sebagai suami istri. Dia mengangguk pelan, sebuah pengakuan diam-diam. Aku akan menandatangani apapun yang kau butuhkan. Aku berharap yang terbaik untukmu, Din. Kau pantas mendapatkan kebahagiaan. Percakapan itu berakhir dengan pelukan singkat, bukan pelukan antara suami istri, tapi pelukan antara dua orang yang pernah saling mencintai dan kini berkomitmen untuk kesejahteraan anak mereka. Beberapa minggu kemudian proses perceraian kami dimulai. Itu berjalan lancar tanpa drama. Arhan pindah ke apartemen yang lebih permanen dekat dengan sekolah Aira agar mudah menjenguknya. Aira dengan dukungan dari kami berdua dan terapi yang berkelanjutan mulai menerima kenyataan baru ini. Dia memahami bahwa orang tuanya akan tinggal terpisah tapi tidak pernah berhenti mencintainya. Pada hari persidangan pertama kami, aku berdiri di luar pengadilan mengenakan setelan bisnis yang rapi, sebuah pilihan sadar untuk menampilkan versi terkuat dari diriku. Arhan datang dan kami saling mengangguk. Tidak ada permusuhan, hanya saling menghormati. Bukan akhir tapi awal baru. Akhir dari sebuah pernikahan tapi awal dari sebuah co-parenting yang sehat. Akhir dari Dinda yang lemah tapi awal dari Dinda yang mandiri dan percaya diri. Aku melangkah masuk ke gedung pengadilan tidak dengan rasa takut tapi dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, aku dan Aira akan baik-baik saja. Kami telah melewati badai terberat dan kini kami siap menyambut matahari. Proses perceraian kami berjalan dengan lancar dan penuh kedewasaan, jauh dari drama yang sering digambarkan dalam sinetron. Namun di balik permukaan yang tenang, Arhan menghadapi karma terberatnya, bukan hukuman eksternal, tetapi penyesalan internal yang menggerogoti jiwa dan realitas pahit tentang apa yang telah hilang selamanya dari hidupnya. 2 tahun telah berlalu sejak keputusan perceraian kami yang damai. Matahari pagi menyinari studio desain kecilku yang terletak di lantai dasar rumah baruku.
Aira kini sudah 8 tahun sedang asyik mengerjakan PR di meja khususnya di sudut ruangan sambil sesekali bertanya tentang pelajarannya. Suara klien di telepon mengakhiri hariku yang produktif. Terima kasih banyak Bu Dinda, desainnya sangat sempurna. Puji klienku seorang ibu muda yang baru saja kubantu mendesain kamar anaknya. Sama-sama Bu Sari, senang bisa membantu, jawabku hangat sebelum menutup telepon. Aira mengangkat kepalanya. Ibu, kata Bu Guru hari tadi, kesempurnaan. Itu artinya tidak ada cacatnya sama sekali. Tapi kok Ibu bilang desain tadi sempurna? Kan masih ada yang bisa dirubah. Aku tersenyum duduk di sebelahnya. Pertanyaan yang bagus sayang. Ibu rasa kesempurnaan yang sebenarnya bukan berarti tidak ada cacat sama sekali. Tapi tentang bagaimana sesuatu itu tepat. Tepat untuk orangnya, tepat untuk kebutuhannya dan membuatnya bahagia. Jadi kesempurnaan itu bisa beda-beda untuk tiap orang. Tanyanya penuh rasa ingin tahu. Tepat sekali, kataku sambil mengelus kepalanya. Bel pintu berbunyi. Aira bergegas membukanya. Halo Om Bima. Bima masuk dengan membawa kue favorit Aira. Wajahnya berbinar melihat kami. Untuk prinses kita yang besok ulang tahun, katanya sambil menyodorkan kue. Wah, terima kasih Om Bima. Ibu lihat, kue red velvet. Setelah Aira pergi ke kamarnya dengan kuenya Bima dan aku duduk di sofa, hubungan kami berkembang secara alami dan perlahan selama 2 tahun terakhir. Tidak terburu-buru, penuh pengertian. Rasanya seperti kemarin dia masih balita, ujarku sambil menatap kamar Aira. Dia tumbuh menjadi anak yang hebat, Din. Dan itu berkat kamu, puji Bima tulus. Berkat kita semua. Koreksiku. Arhan juga menjadi ayah yang jauh lebih baik sekarang. Memang perjalanan Arhan tidak mudah, butuh waktu lebih dari setahun baginya untuk benar-benar membangun kembali kepercayaan Aira. Tapi dia konsisten selalu hadir di acara sekolah, rajin menjemputnya setiap akhir pekan dan belajar menjadi pendengar yang baik. Hubungan kami kini terjalin sehat murni sebagai orang tua Aira. Om Bima, Ibu, lihat apa yang Ayah belikan. Aira berlari keluar dengan gaun prinses baru berwarna biru. Wah, cantik sekali, puji Bima. Ayahmu memang tahu seleramu. Ayah janji mau nemenin Aira latihan drama besok. Tapi Aira minta Ibu dan Om Bima juga datang ya? Tentu saja sayang, jawabku. Malam itu setelah Bima pulang, aku berdiri di balkon rumahku yang sederhana namun penuh kehangatan. 2 tahun yang lalu aku mengira kesempurnaan adalah rumah besar dengan pagar putih, mobil mewah, dan keluarga yang selalu tersenyum dalam foto. Kini aku memahami bahwa kesempurnaan sejati justru hadir dalam ketidaksempurnaan. Kesempurnaan itu adalah tawa Aira yang terkekeh saat bermain dengan Bima. Adalah kemampuan Arhan dan aku untuk bekerja sama membesarkannya tanpa dendam. Adalah kebebasanku untuk mengejar passion sebagai desainer. Adalah kesabaran Bima yang tidak pernah memaksaku memberi ruang untuk tumbuh dalam cintanya. Bu, kok Ibu di sini sendirian? Aira muncul memeluk pinggangku. Ibu sedang bersyukur sayang. Bersyukur tentang apa? Tentang keluarga kita. Tentang bagaimana kita tetap menjadi keluarga meski dengan cara yang berbeda. Aira memandangiku dengan mata berbinar. Aira juga suka keluarga kita. Ada ibu, ada ayah, ada Om Bima, ada nenek dan kakek. Semuanya sayang Aira. Air mata kebahagiaan menggenang di mataku. Inilah kesempurnaan yang sesungguhnya, bukan tentang tidak adanya masalah tetapi tentang memiliki kekuatan untuk menemukan kebahagiaan dalam setiap keadaan. Rumah tangga sempurna yang dulu kubanggakan memang telah hancur, tetapi dari puing-puingnya kami membangun sesuatu yang lebih autentik, lebih manusiawi, dan lebih tahan lama. Aku memeluk erat putriku menatap bintang-bintang di langit. Ya, ini adalah kesempurnaan yang berbeda, tidak sempurna menurut standar orang lain, tetapi sempurna untuk kami. Dan itu lebih dari cukup untuk sebuah kehidupan yang penuh makna, cinta, dan kedamaian.